Para penjaga rahasia mematuhi perintah dan menjaga istana keluarga Li. Tidak ada yang diizinkan mengambil langkah maju. Siapapun yang melanggar aturan akan ditembak. Begitu kata-kata Li Chengwang terdengar di udara, Zuo Changming berteriak dengan tajam, "Li Chengwang, nadamu sangat keras, di kota Yudu, tidak ada tempat di mana orang-orang dari keluarga Zuoku tidak diizinkan masuk." Zuo Changshen melirik ke 100 penjaga rahasia dan berkata dengan dingin, "Penjaga rahasia keluarga Li sangat terkenal sehingga mereka menempatkan 100 penjaga rahasia di wilayah keluarga Zuo saya. Li Chengwang, apa niat Anda hari ini? Saya akan singkirkan 100 penjaga rahasia ini dan lihat apa yang sedang kamu, Li Chengwang, lakukan. Beberapa dari kalian saja tidak cukup, panggil nenek moyangmu dari keluarga Zuo." Lancang, Zuo Changshen dan Zuo Changming minum serempak. Kakak tertua Zuo Changrong, yang berdiri di samping mereka, tidak memiliki ekspresi sama sekali. Dia sepertinya tidak melihat pertarungan rahasia antara kedua bersaudara itu, atau menonton pertarungan rahasia keluarga Li 100 kegelapan. Wei hanya menatap tempat di mana Li Chengwang berada. Pada saat ini, 100 penjaga rahasia yang masih berada di tanah semuanya melompat ke udara dan berdiri di udara. Mendesis, Zuo Chang menarik napas dalam-dalam. Zuo Changming berteriak, 100 Jenderal Bintang 9, tidak mungkin, bagaimana keluarga Li bisa sekuat itu. Zuo Changrong hanya bisa memalingkan muka, merasakan aura tidak stabil melayang di tubuh penjaga rahasia, dan berkata dengan ringan, "Itu dia." Segera, Zuo Changshen dan Zuo Changming tersadar dan memandang ke arah Zuo Changrong dengan ketakutan. Zuo Changming berkata, "Saya baru saja berkata, bagaimana keluarga Li bisa begitu kuat, Jenderal?" Ternyata dia yang menelan obatnya, dan Jenderal Bintang 9 yang menelan obat itu sama sekali bukan Jenderal Bintang 9. Zuo Changshen juga buru-buru berkata, "Tingkatkan kultivasimu secara paksa. Begitu efek obatnya hilang, 100 penjaga rahasia ini tidak akan berguna." Li Chengwang, aku tidak tahu apa yang membuatmu tidak ragu untuk membeberkan rahasianya, jaga dan hancurkan mereka. Ketika Li Chengwang mendengar kata-kata ini, dia muntah darah di dalam hatinya. Dia tidak mau, tapi dia harus melakukannya saat ini. Namun, ada terlalu banyak ular dan binatang buas ini, yang terlalu mengganggu. Petik 2. Sambil memutar matanya, Li Chengwang berteriak, "Tugaskan 10 penjaga rahasia untuk datang dan membantuku. Penjaga rahasia yang tersisa siap untuk bersiap. Jika ada penyusup, basmi mereka dengan seluruh kekuatanmu." Zuo Changming, ia kan tiga berani menerobos bahkan jika kamu dipromosikan secara paksa. Tidak akan sulit bagi Jenderal Bintang 9 dan 90 penjaga rahasia untuk membasmi kalian bertiga. Candaan, Zuo Changming berteriak keras, memandang kedua bersaudara di sampingnya, dan terus mencibir, "Saya tidak perlu mengambil tindakan, 90 penjaga rahasia ini akan mati." Zuo Changming tidak ingin mengambil tindakan sendirian, karena apa-apa yang dikatakan Li Chengwang benar. Sungguh, jika ada kerusakan, itu akan sangat merugikan kemampuannya untuk menjadi ahli perang. Zuo Changshen dan Zuo Changshen juga tidak mengambil tindakan, mereka masing-masing punya ide sendiri. Di sini, 90 penjaga rahasia menghadapi keluarga Zuo di tanah, Li Chengwang dan 10 penjaga rahasia membasmi kawanan binatang dan ular yang melonjak, dan di ruang bawah tanah, Qin Ge tidak bisa lagi bergerak maju dan bertarung dengan Mukin jatuh ke tanah. Mukin menyentuh wajah Qin Ge dan berkata, "Bodoh, jika kamu tidak pergi bahkan jika aku melepaskanmu, kamu akan menyesal sekarang jika kamu mati bersamaku seperti ini." Suaranya masih dingin namun hangat. "Maaf, jika saya tahu ini akan menjadi hasilnya, saya pasti akan," kata Qin Ge, bertemu dengan tatapan tajam Mukin, melepas topeng besi hitamnya, dan berkata dengan senyum sedih, "Saya akan melakukannya telah mengakhiri keperawananku dulu. Tidak perlu seperti sekarang, penuh ambisi tapi tidak cukup kuat. Kau orang menyebalkan yang menarik. Ide menarik apa?" Mukin tersenyum dan kemudian berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bersama saya ketika saya mati. Ini adalah keberuntungan saya dan kemalangan besar saya. Kemalangan besar. Jika aku masih bisa hidup, aku juga akan merasakan rasa mencintaimu. Sayang sekali." Qin Ge memegang tangan Mukin dengan erat, pikirannya masih berpacu, memikirkan cara. Namun, pada saat ini, dalam situasi ini, Qin Ge benar-benar tidak dapat memikirkan cara. Meskipun mereka untuk sementara keluar dari mulut harimau, tetapi mereka tidak melarikan diri sepenuhnya. Xiao Yin dan Xiao Snake kembali. Binatang buas itu tidak dapat menghentikan Li Chengwang. Ketika Li Chengwang mendobrak pintu dan sampai ke ruang bawah tanah, kematian mereka tidak lama lagi. Setelah mengalihkan pikirannya, Qin Ge menghela nafas, tapi kemudian berkata sambil tersenyum, "Sayang sekali.
Jika ini pertama kalinya berada di bawah air terjun, kamu akan segera melakukan banyak hal baik. Kamu hampir mati, dan kamu masih memikirkan hal semacam ini. Jika Anda ingin memikirkannya, mengapa tidak? Mu Qin terdiam. Qin Ge hendak berbicara ketika suara jiwa tua terdengar, "Anak muda Qin, jika kamu tidak cepat-cepat, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa yang akan kamu lakukan dengan waktumu? Lakukan apa yang kamu mau. Ada apa? Apa yang ada dalam pikiranmu tadi? Aku berjanji padamu dan mengakhiri keperawananku." Qin Ge melafalkannya sesuai keinginannya. Setelah membacanya, dia tiba-tiba bertanya ngomong-ngomong, "Jiwa tua, kamu maha kuasa. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkanku. Tentu, kalau begitu beritahu aku secepatnya. Bukankah aku sudah mengatakan itu?" Qin Ge mengangkat alisnya dan berpikir dengan hati-hati dalam benaknya, "Metode yang kamu sebutkan adalah mengakhiri keperawananmu. Omong kosong. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Kalimat yang mana? Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus mengakhiri keperawananmu. Ingat, apa yang terjadi selanjutnya. Kalau begitu aku punya teknik kultivasi ganda, yang tidak hanya bisa membantumu mewujudkan impianmu untuk mengakhiri keperawananmu, tapi juga memungkinkan kalian berdua pulih sepenuhnya dari cederamu saat ini, dan bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Itu sangat mungkin. Benarkah bukankah itu teknik yang menghisap yin wanita seperti Blood 2? Teknik seperti itu hanyalah sampah. Apakah yang saya keluarkan akan menjadi sampah? Tetapi, tidak ada waktu tersisa. Jika kamu tidak menginginkannya, duduk saja di sini dan tunggu Li Chengwang membasmi kalian berdua. Tentu saja, wanitamu juga mungkin mengalami pelecehan yang tidak manusiawi. Beraninya dia, aku mengubahnya menjadi perempuan jalang. Sebelum Hun Lao selesai berbicara, Qin Ge berseru, penuh amarah, mungkin berkata siapa yang kamu ubah menjadi perempuan jalang. Qin Ge berbalik dengan dingin, tersenyum malu-malu, dan berkata, sayang, aku akan memberimu kesempatan untuk mencintaiku sekarang. Apakah kamu menginginkannya? Kebaikan. Apakah kamu ingin mencicipinya? Mengapa tidak? Mungkin bertanya balik dan berkata sambil tersenyum, lalu apa? Kalau begitu, sayang, jika aku bilang kita jatuh cinta dengan penuh gairah sekarang, dan kamu mengakhiri keperawananmu dan aku mengakhiri keperawananku, apakah kamu akan menganggap aku mesum? Tidak akan. Sayang, kamu baik sekali. Bagaimana kamu bisa menjadi orang mesum? Yaitu, Qin Ge tidak terlihat aneh sama sekali, tapi wajahnya sangat berkulit tebal. Mungkin mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan melanjutkan kamu jelas-jelas mesum, tapi kamu terlalu mesum untuk meremehkanmu. Dengan baik, Qin Ge tidak menyangka mungkin dari Ice Beauty membuat lelucon seperti itu, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Dengan cepat, Qin Ge menjadi tenang dan berkata dengan serius istri, apa yang saya katakan itu benar. Saya memiliki keahlian khusus, teknik ini adalah teknik kultivasi ganda yang dapat memulihkan luka Anda dan saya dalam waktu singkat. Mata mungkin tiba-tiba menjadi sangat dingin dan dia menatap Qin Ge tanpa mengalihkan pandangannya. 9 detik kemudian, mungkin berkata saya percaya padamu. Qin Ge berkata bahwa dia mabuk oleh mata mungkin saat ini. Dia tahu arti dari ketiga perwakilan ini. Ketika mungkin melihat bahwa Qin Ge telah terdiam untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan menunduk kepalanya, dan berbisik waktunya. Sudah waktunya. Ya, cepatlah. Qin Ge kembali sadar, dan tubuh aslinya yang lemah sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Begitu dia menggunakan keterampilan bertarungnya, semua pakaiannya terlepas, memperlihatkan tubuh yang penuh bekas luka, dan tentu saja sebatang tongkat yang memiliki bekas luka, sudah diangkat ke langit. Keperawananku akan segera berakhir. Impianku akan menjadi kenyataan. Qin Ge terus berteriak di dalam hatinya, bersandar di sampingnya dan membelai wajah mungkin. Kurung buka kurung tutup. Melihat musim semi tak berujung yang menjulang dan aroma perawan yang langsung masuk ke hidung dan hatinya, Qin Ge dalam keadaan panik dan mabuk. Tangan yang membelai wajah mungkin yang tak tertandingi gemetar terus-menerus. Setelah berkonsentrasi, tangan Qin Ge terlepas dari wajah cantiknya, meluncur di atas leher angsa seputih salju, meluncur di atas tulang selangka dan dada, meluncur di sepanjang jurang yang dalam, dan menyentuh kedua kaki yang tinggi dan lurus itu terasa seperti jantung Qin Ge hendak melompat keluar dari Saintes Peak yang sangat elastis. Meski saya pernah menyentuhnya di bawah air terjun sebelumnya, momen ini pasti tidak sama dengan sebelumnya. Mungkin memejamkan mata dan merasakan gerakan meluncur dari jari-jari Qin Singer. Jantungnya berdebar-debar dan tubuhnya menggigil. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya.
Sulit, dia memiliki kekuatan untuk menjadi laki-laki saya. Dalam sekejap, pikiran mungkin tenggelam dalam belayan Qin Ge. Perasaan itu mulai menembus dari kulitnya hingga ke jantungnya. Tangan Qin Ge telah naik ke puncak saintes yang menjulang tinggi dan memegang hati di atas gunung. Balas perlahan, pilih. Puncak gadis cantik itu berubah menjadi berbagai bentuk di 5 jari Qin Ge. Qin Ge membungkuk dan menciumnya. Mungkin secara naluriah bersembunyi, tapi Qin Ge mengejarnya. Akhirnya, kedua bibir mungkin ditangkap oleh Qin Ge. Ada perasaan dingin segera setelah lagu ganda dicetak, yang sangat berbeda dengan bibir Miao Yue dan Ling Ruoxuan. Bibir Miao Yue sangat lembut, membuat orang merasa seperti sedang berciuman dengan perasaan asmara yang tak ada habisnya saat mencium mereka, dan Ling bibir Ruoxuan keras tapi lembut, dan saat dicium, kamu akan merasakan aura buas dan panas mengalir ke wajahmu. Meski dingin, itu bukan flu biasa. Rasanya unik, seperti meminum seteguk air es di hari musim panas. Rasanya sangat menyegarkan. Qin Ge mabuk oleh ciuman itu, tapi mungkin tetap menutupnya giginya rapat, jadi Qin Ge tidak bisa masuk. Tiba-tiba, Qin Ge mencubit anggur itu dengan keras, dan mungkin secara naluriah mencicit. Tiba-tiba, giginya terbuka sedikit, dan Qin Ge mengambil kesempatan untuk meluncur ke dalam, menggoda dan menghisap lidah spiritual yang lembab. Mungkin mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tapi bagaimana dia bisa menghindarinya? Qin Ge tahu bahwa waktu hampir habis. Meskipun dia ingin menikmati lebih banyak dan mencicipi lebih banyak, dia harus memanfaatkan waktu dan langsung pergi ke pedalaman. Qin Ge melepas pakaian luarnya dan menyelipkannya ke pinggang anggunnya geser, dia penuh nafsu. Lepaskan lapisan pakaian terakhir. Saat dia hendak menyelam, mungkin tiba-tiba meraih Qin Ge, menghentikan Qin Ge untuk terus bergerak. Qin Ge masih menciumnya dan menatap mungkin membuka matanya, dan matanya jernih dan jernih. Tak tertandingi, Qin Ge, apakah kamu mencintaiku? Aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku rela menggenggam tanganmu dan mencairkan es keabadian. Aku rela mencium matamu dan berbagi cinta abadi kita. Aku rela menemanimu menjadi gila, untuk menemanimu gila. Aku bersedia menghentikanmu. Aku akan mengambil semua yang kamu miliki dalam hidup ini. Baik kamu pergi ke Gunung Pedang, ke Lautan Api, atau ke 3000 neraka, aku akan pergi ke sana bersamamu. Setelah beberapa kata tegas dan lembut, Mu Qinfu menutup matanya lagi, dan tangan yang menghentikan Qin Ge untuk terus menjelajah juga diletakkan di punggung Qin Ge. Hati mungkin dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya yang dikatakan Song bukan sekedar kata-kata. Jika itu masalahnya, dia tidak akan berada di sini saat ini, apalagi terluka parah. Qin Ge terus menampilkan legenda serigala lapar. Perasaan mati rasa dan mati rasa seperti sengatan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Anggota badan mungkin menjadi lemah dan otaknya terasa pusing belum menyentuhnya. Rasanya seperti dia merasakan ada tongkat sekeras besi menyentuh perut bagian bawahnya yang rata dan lembut, yang membuatnya merasa gatal dan panik. Akhirnya, jari-jari Qin Ge meluncur ke jalan paling misterius di taman. Tubuh halus mungkin bergetar hebat. Setelah Qin Ge menggosoknya bolak-balik beberapa kali, ujung jarinya menjadi basah dan lengket. Mungkin juga merasakan reaksinya sendiri. Meskipun hatinya sangat pemalu, dia meletakkan tangannya di leher Qin Ge dan membiarkannya mengganggunya. Tiba-tiba, aliran panas mengalir keluar, dan hati Qin Ge terguncang. Jadi, dia berbalik, mengangkat senjatanya, dan melompat ke atas kudanya. Belum pernah ada kesempatan untuk melihat para tamu, tapi sekarang gerbangnya terbuka untuk Anda. Xiao Qingge tiba-tiba menyelinap ke tempat yang paling misterius dan hangat. Dia merasakan tubuh halus di lengannya tiba-tiba menegang. Lengannya melingkari kepalanya dengan erat, dan payudara yang tinggi dan lurus di dadanya menekannya begitu keras hingga dia hampir tercekik. Istriku, aku laki-lakimu. Denganmu dalam hidup ini, aku, mungkin, tidak akan pernah menyesalinya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh kaku mungkin mulai bergetar sedikit. Tubuh dinginnya menjadi lembut dan panas, hampir melumpuhkan. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak di hati Qin Ge. Dia dikelilingi oleh kebaikan itu nyaman. Pada saat ini, mereka berdua melupakan segalanya, tidak ada rasa sakit, tidak ada pembasmian, yang ada hanya dia dan dia, tabrakan sengit, cinta yang penuh gairah. Menyala terang, ada suara mencicit yang manis, dan Qin Ge, yang tenggelam di dalamnya, ditarik kembali. Dia tiba-tiba memikirkan hal-hal serius dan metode kultivasi ganda. Dia buru-buru menempelkan telinganya ke telinga mungkin dan menjelaskan dengan lembut dengan awan merah. Dia sangat marah karena apa yang dikatakan Qin Ge terlalu memalukan, tapi mungkin melakukannya.
18 jenis seni bela diri ditampilkan dengan jelas oleh mereka berdua di ruang bawah tanah. Perlahan, Qin Ge merasa tubuhnya semakin dingin, seolah-olah rasa dingin di tubuh mungkin telah menjalar ke tubuhnya dengan dua keterampilan budidaya tubuh, daging dan darah, meridian, tulang, del. Saat kekuatan dingin menembus, kulit Qin Ge menjadi lebih kotor. Itu membuat marah. Mungkin juga merasakan sesuatu yang tidak normal terjadi di tubuhnya. Tidak ada nafas api yang memasuki tubuhnya, tetapi tidak ada semangat juang yang berputar-putar di lautan Qi-nya. Kemudian semakin banyak, berputar semakin cepat, dan dalam sekejap mata, pusaran energi pertempuran terbentuk. Pusaran tersebut juga memancarkan energi pertempuran, mengalir ke meridian, mengalir ke dalam daging dan darah, dan meresap ke dalam tulang. Mungkin pulih dengan cepat dari luka serius yang dideritanya. Mungkin membuka matanya lebar-lebar dan berpikir dalam hatinya, saya tidak pernah mengira ini benar. Teknik itu sangat efektif. Bukankah lebih baik daripada ramuan kelas 6? Apakah obatnya masih ampuh? Meskipun sebagian perhatian mungkin dialihkan ke keterkejutan, gerakan badai Qin Ge membuatnya terus bersenandung seperti Oriole, yang benar-benar. Cedera Qin Ge juga pulih dengan cepat. Tidak ada semangat juang yang terbentuk di tubuhnya, dan tidak ada energi asal di lautan Qi. Namun, kualitas semangat juangnya terus meningkat. Dengan semangat juangnya saat ini, Jenderal Bintang 7 Ma Yun itu pasti bisa mematahkan semangat juangnya dengan mudah. Tempelkan tubuh Anda dengan kekuatan bertarung. Tidak seperti master tempur biasa yang menggunakan kekuatan bertarung untuk meredam tubuh mereka, sebagian besar master tempur melunakkan tubuh mereka selangkah demi selangkah, dari kulit hingga meridian. Namun, Qin Ge telah ditempa oleh kekuatan di seluruh tubuhnya, jadi kekuatan bertarungnya juga digunakan kulit, daging dan darah, andalam, meridian, dan sebagainya ditempa menjadi satu. Dari perspektif klasifikasi level, Qin Ge adalah prajurit bintang 9 pada saat dia sepenuhnya mengubah kekuatannya menjadi kekuatan. Tempering saat ini adalah untuk melemahkan tubuh Qin Ge menjadi lebih kuat. Namun, karena melatih 18 keterampilan tempur, temper sebenarnya Qin Ge hanya pada kulit. Pelatihan lapisan kulit baru saja menyelesaikan keterampilan tempur pertama. Tidak hanya tubuhnya menjadi lebih kuat dan luka-lukanya pulih, kekuatan mental Qin Ge yang terkuras juga terisi kembali dalam waktu singkat. Metode kultivasi ganda ini sangat kuat. Saya suka metode pelatihan ini, saya sangat menyukainya. Teriak Qin Ge dalam hatinya, menempelkan mulutnya ke telinga Mukin dan berkata, istri, saya ingin bersamamu setiap hari. Mari kita berlatih bersama dari pagi hingga malam, kita harus bekerja keras, berlatih tanpa henti, dan bekerja tanpa kenal lelah. Saya suka cara mempraktikkan 4 pembaruan lagi ini. Ketika dia mendengar Qin Ge mengatakan bahwa dia akan berlatih latihan yang dia lakukan saat ini tanpa lelah, Mukin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia ingin menatap Qin Ge dengan dingin, tetapi dalam situasi ini, dia membuangnya matanya menawan dan penuh nafsu. Qin Ge lebih bersemangat dan bergerak lebih cepat. Tubuh halus Mukin naik dan turun, dan kesenangan di hatinya seperti gelombang. Gelombang menumpuk satu demi satu. Mukin membuka mulutnya dan berkata, Qin Ge, kamu benar saja, super, warna besar, setan. Ya, aku super mesum, kamu suka atau tidak? Saya. Apakah kamu menyukainya? Qin Ge menekan lebih keras dan mendengarkan suara senandung terus-menerus dari mulut dan hidung Mukin. Darahnya mendidih. Istriku, aku ingin kamu mencintaiku sampai akhir dan tidak ingin membasmiku lagi. Perkataan Qin Ge terkesan lucu, namun merupakan pertanda, karena ia melihat bahwa Mukin, seperti Miao Yue, bukanlah wanita biasa di dunia, berbeda dengan wanita yang hidup sebagai istri dan selir hanya untuk kemuliaan dan kekayaan mereka bertemu, mungkin perang akan benar-benar pecah. Jika kamu mengkhianatiku, mungkin akan membasmimu dengan tangannya sendiri. Ekspresi wajah Qin Ge tetap tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya jalanku masih panjang sebelum aku bisa menikmati kehidupan bahagia seorang pria dengan 3 istri dan 4 selir. Kali, dia berkata dengan lembut. Istriku, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku tidak kejam, tapi aku punya banyak cinta. Mungkin memiliki firasat akan sesuatu, tetapi pikirannya langsung berubah menjadi suara memekik yang nyaman oleh tabrakan keras Qin Ge. Alirannya sudah berdeguk, dan tiba-tiba, mungkin merasakan kekuatan pembekuan di tubuhnya sekali lagi kuat. Meridian menjadi lebih lebar dan kokoh, serta dapat menampung lebih banyak energi pertarungan, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Apalagi level energi pertarungannya meningkat lebih dari 1 level. Dengan begitu banyak manfaat, teknik ini sangat menakutkan, bukan? Namun, keterkejutan mungkin belum berakhir.
Dia menemukan bahwa dia dapat dengan mudah menemukan titik resonansi dengan energi antara langit dan bumi udara. Guncangan masih terus berlanjut. Kecepatan putaran semangat juang di Laut Qi mungkin telah melambat, semakin lambat. Namun, itu bukan karena semangat juang yang menurun, tetapi karena semangat juang yang meningkat nilainya terlalu kaya dan semangat juang meningkat. Ada lebih banyak alasan mengapa rotasi lebih lambat. Namun fenomena ini menunjukkan bahwa itu menunjukkan. Mungkin tidak percaya ini benar untuk sesaat. Dia jelas berada di ambang kematian puluhan menit yang lalu, tapi dia sangat jatuh cinta pada Qin Ge, dan tidak hanya memasuki pertempuran bintang 9, tapi dia juga memasuki pertempuran bintang 9, harus berubah menjadi Qi. Ini, mungkin tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa bakatnya tidak lemah, tapi butuh setidaknya 2 tahun sebelum dia bisa menjadi komandan perang level komandan 2 tahun lebih awal, atau metode unik seperti itu, Anda harus tahu bahwa mengubah Qi menjadi geng adalah rintangan besar. Pada saat ini, sesuatu muncul di depan mata Mukin. Ketika dia mencium baunya, Mukin tiba-tiba menatap dan melihat bahwa itu adalah empedu ular piton jiwa es dewasa. Sayang, telanlah, dan aku akan menjadikanmu ahli perang. Qin Ge, ini, aku laki-lakimu. Milikku adalah milikmu. Tubuh Qin Ge bergerak dengan keras setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, membuat Mukin malu sekaligus kedinginan. Melihat ini, Qin Ge tersenyum dan berkata sayang, apakah kamu ingin aku memberimu makan? Kamu sudah memberitahuku sebelumnya, aku akan melakukannya memberimu makan sekarang juga. Dengan mengatakan itu, Qin Ge meneriakkan empedu ular itu ke udara dan memberinya makan. Memberinya makan seperti ini membuat Mukin merasa lebih malu, tetapi mengingat dia masih melakukan hal-hal yang lebih pemalu dengan Qin Ge, itu tidak masalah, jadi, Mukin menghampirinya dan mencium bibirnya, menikmati makanannya. Mukin menelan empedu ular, memandang Qin Ge dengan penuh kasih sayang, dan dengan cepat menyempurnakannya sesuai dengan gerakan Qin Ge. Dengan kebijaksanaan ular ini, saya yakin bahwa saya dapat mencapai komandan perang bintang 2, atau bahkan bintang 3, komandan perang. Setelah berubah menjadi Qi Gang, level bintang 9 dari War Master akan ditentukan oleh berapa banyak Zan Gang yang Anda miliki. Tentu saja, itu tergantung pada seberapa kuat mereka, tingkat keterampilan yang mereka latih, keterampilan tempur, senjata, del. Namun, secara umum, untuk dapat mencapai level Panglima Perang, keterampilan yang mereka latih setidaknya harus imperial, tingkat. Mungkin memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Qin Ge tahu bahwa Mukin membutuhkan empedu ular karena ketika Yin dan yang kedua orang itu bergabung, dia bisa merasakan gerakan di tubuh Mukin. Setelah memberi makan Mukin empedu ular dari ular piton jiwa es, Qin Ge juga menangkap ular itu di basmi hari itu. Semua ramuan binatang dari 12 binatang istana Xuan Huang dilemparkan ke dalam mulutnya dan dimurnikan. Meskipun dia menelan banyak pil binatang kali ini, itu jauh lebih mudah daripada memurnikan pil binatang Raja Harimau untuk pertama kalinya. Hampir tidak ada rasa sakit. Pil binatang itu disempurnakan menjadi kekuatan bertarung yang sangat murni kuat. Semakin saya menyukai cara berlatih ini. Karena peningkatan tajam dalam kekuatan mental, Qin Ge juga dapat merasakan perubahan kekuatan bertarungnya dengan lebih jelas. Kekuatan bertarung di tubuhnya memancarkan 4 jenis nafas adalah yang kedua, dan nafas guntur adalah yang terkuat. Auranya sedikit lebih lemah, dan aura emasnya sangat kecil. Jika bukan karena peningkatan tajam dalam kekuatan spiritual, mustahil untuk mendeteksinya. Qin Ge memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa dia memang sangat berbakat dalam hal kekuatan mental, tetapi sebagai seorang pejuang, bahkan jika dia bukan orang yang tidak berguna, dia masih sangat biasa-biasa saja. Tetapi kualifikasi dan tubuh yang biasa-biasa saja telah berkembang menjadi seperti sekarang ini, dan mereka juga memiliki aura yang terkontaminasi dengan atribut lain. Tahukah Anda, di antara 4 aura, kecuali api, 3 lainnya adalah atribut mutan. Apakah perubahan seperti itu semua disebabkan oleh keterampilan tempur 18 gaya? Qin Ge sekali lagi memiliki pemahaman mendalam tentang kata sempurna dalam keterampilan tempur 18 gaya. Pada saat ini, Qin Ge merasa bahwa pertukaran antara dirinya dan Mukin tiba-tiba meningkat pesat. Sumber energi pertempuran di Laut Qi Mukin berubah bentuk, menjadi semakin kental, dan akan berubah menjadi, sedangkan energi pertempuran di luar Laut Qi berada dalam keadaan terwujud. Apakah ini tandanya menjadi seorang War Master? Qin Ge sedang berpikir, matanya berkilat kaget, karena energi bertarungnya yang tersebar di seluruh tubuh mulai mengembun, dan tempat mengembunnya adalah lautan Qi. Kekuatan bertarung terkonsentrasi, apa yang akan terjadi? Qin Ge bingung dengan hal ini,
Tetapi setelah penyelidikan yang cermat, dia merasa bahwa itu disebabkan oleh perubahan di lautan Qi Mukin. Kekuatan tempur yang terkondensasi di lautan Qi juga berputar, yang berlawanan dengan kekuatan di Laut Mukin Laut Qi. Yang terbaik adalah ia berputar sangat cepat. Yang satu sangat lambat, yang lainnya sangat cepat. Kecepatan dan kelambatan pada awalnya sangat bertolak belakang, namun saat ini keduanya sangat harmonis. Qin Ge sangat ingin bertanya pada Hun Lao apa alasannya, tapi saat ini, dia tidak akan pernah pergi ke Hun Lao. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk melindungi Hun Lao lapis demi lapis sprint terakhir, suara mungkin menjadi semakin merdu, seperti musik yang akan mencapai klimaksnya. Lari cepat, lari cepat, lari cepat, koma, ah! Teriak mungkin, tubuhnya menegang, dan dia melingkarkan kakinya erat-erat di sekitar Qin Ge, dan memegang erat Qin Ge dengan tangannya. Tempat misterius itu awalnya adalah aliran sungai yang deras, tetapi pada saat ini, seperti banjir yang menerobos tanggul, mengenai tubuh Qin Ge. Keduanya naik ke puncak pada saat yang sama, dan Qin Ge juga penuh energi saat ini. Pada saat yang sama, perubahan yang mengguncang bumi juga terjadi di tubuh Qin Ge dan Mukin. Laut Qi Mukin sudah penuh dengan air mani dan sangat lengket, tetapi yang menyebar ke seluruh tubuhnya adalah semangat juang yang sangat melonjak. Kekuatan bertarungnya sangat besar, dia adalah prajurit bintang 3 sejati. Meskipun mungkin tahu bahwa dia adalah seorang komandan perang bintang 3, dia masih tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Dan Qin Ge bahkan lebih terkejut dari Mukin. Karena laut Qi-nya terbuka, Zhan Jin memasukkan sebagian besar ke dalamnya. Lautan Qi dibuka dan ditempatkan dengan melawan energi untuk membentuk sumber energi. Mengapa energi tempur ini masuk untuk membentuk sumber energi? Qin Ge bingung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Bahkan penatua jiwa tidak pernah menyebutkannya. Qin Ge memandang Mukin dan matanya bertemu. Dia sangat terkejut komandan perang. Apakah ini mimpi? Ini tidak mungkin hanya mimpi, kan? Qin Ge juga curiga, jadi untuk membuktikan apakah dia sedang bermimpi, urin Qin Ge yang masih terbungkus dan masih belum melunak, berlari beberapa kali lagi. Mukin berteriak, suaranya penuh nafsu. Qin Ge mendengarkan, terus bergerak, dan berkata sambil tersenyum sayang, itu benar. Ingin, jangan berhenti. Qin Ge bertanya dengan lembut, tulang Mukin benar-benar lunak, dan dia tidak tahu bagaimana menolaknya bahkan jika dia menginginkannya. Qin Ge tidak lagi memikirkan perubahan abnormal di tubuhnya, jadi sebaiknya dia memasukkannya ke dalam hatinya dan berkata aku tidak tahu kapan aku akan mengerti bahwa yang terpenting sekarang adalah memiliki wanita cantik dalam pelukanku. Momen berhubungan S** bernilai 1000 keping emas, bagaimana saya bisa menyia-nyiakannya? Sayang, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih lagi agar kita bisa menstabilkan keadaan kita saat ini. Sihir, mungkin tidak bisa berkata-kata, dia jelas ingin mengganggunya, tetapi dia diizinkan untuk berbicara dengan begitu megah. Pada saat yang sama, tubuh Mukin bereaksi lagi, bergerak sesuai dengan gerakan Qin Ge, dan ketika dia jatuh cinta lagi, Mukin juga memikirkan hal ini, mengapa kemampuannya begitu kuat apakah dia bahkan tidak perlu istirahat. Qin Ge juga menghela nafas. Dia menyesali bahwa dia akhirnya mengakhiri keperawanannya. Di masa depan, Sol Lao tidak bisa lagi menyerangnya dengan kata-kata kamu masih perawan. Dia juga menyesali keajaiban takdir, dia adalah orang pertama yang dia temui. Wanita itu adalah Mukin, yang kedua adalah Miao Yue. Dia dan Miao Yue begitu akrab sehingga mereka hanya berjarak satu langkah dari satu sama lain. Qin Ge berpikir bahwa keperawanannya akan diakhiri oleh Miao Yue. Tanpa diduga, segalanya tidak dapat diprediksi memiliki kombinasi keadaan yang aneh. Secara tidak sengaja, dia bertemu Mukin lagi dan terpaksa kehilangan keperawanannya. Sayang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Ketika puncak lainnya datang, Qin Ge berbisik di telinga Mukin. Mukin memeluknya erat dan berkata, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan membasmimu. Kata-kata yang awalnya dingin diucapkan dengan gairah yang tak terbatas. Setelah bercinta lagi, Mukin merasakan tubuhnya dan menemukan bahwa itu memang jauh lebih stabil dari sebelumnya, dan dia merasakan emosi yang tak terbatas di dalam hatinya. Baiklah, apa yang lebih baik? Qin Ge berpura-pura tidak mengerti, dan hendak memulai perang lagi dan meluncurkan serangan baru. Pada saat ini, terdengar suara dentuman dari atas, dan Mukin buru-buru berkata berhenti berlatih sekarang, mereka akan segera melakukannya, tangkap mereka. Mengapa kecelakaan selalu terjadi pada saat-saat kritis? Qin Ge dengan enggan mundur dari Mukin. Mukin dengan cepat mengemasi pakaiannya.
Qin Ge memandang Mukin berpakaian dan menyisir rambutnya dengan ekspresi kejam. Dia melihat sosok ramping itu dan berpikir dalam hatinya suatu hari nanti, aku akan bisa memiliki hubungan yang paling intim dengannya. Setelah 1000 perasaan lembut, Qin Ge menjadi sangat bangga, saya ingin menjadi lebih kuat, untuk lebih melatih keterampilan semacam ini. Qin Ge juga menutupi tubuhnya dengan pakaian pang camping dan mengenakan topeng besi hitam. Mukin hendak keluar, tapi Qin Ge tiba-tiba menghentikan Mukin, sayang, ayo jangan keluar dulu. Kebaikan, saya masih ingin nongkrong di kota Giok, dan saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Ular dan binatang buas itu pasti telah membuat khawatir seluruh kota Giok. Seharusnya ada banyak orang yang memperhatikan di luar, setidaknya orang-orang dari keluarga Zuo. Lebih baik diam saja di sini. Di bawah, tunggu Li Chengwang dan yang lainnya masuk, lalu kita akan menyelesaikannya bersama. Tidak ada orang yang datang setelah Anda akan mengetahui situasi sebenarnya, dan tidak ada orang yang datang di depan akan mengetahuinya kecuali Li Chengwang. Jika ada lorong lain di ruang bawah tanah ini, maka identitas kita tidak akan terungkap sama sekali. Mukin mengangguk. Sebagai seorang pembasmi, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia berkata, keluarga Li masih memiliki pengaruh di kota Yudu. Jika prediksi saya benar, keluarga Zuo belum memasuki istana, dan Li Chengwang akan memanfaatkannya. Kali ini akan membasmi kita. Kamu tidak tahu siapa yang membasmi siapa ketika kamu membasmi mereka. Secara umum, orang-orang seperti Li Chengwang akan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mungkin memang ada jalan keluar di ruang bawah tanah ini. Ayo kita cari. Bagus. Qin Ge meraih tangan Mukin dengan dominan. Mukin meliriknya dan tidak melepaskan diri, membiarkan Qin Ge memegangnya. Qin Ge tertawa 3 kali di dalam hatinya, dan kemudian memanggil lebah bertanduk. Dengan kekuatan mental saat ini, Qin Ge yakin bahwa meskipun dia memanggil Xiao Yin, itu bisa bertahan lama. Bisa dibayangkan betapa besar manfaat yang mereka peroleh dari latihan barusan. Ledakan, suara batu besar menghantam tanah terdengar, tapi Li Chengwang lah yang akhirnya membuka pintu ruang bawah tanah. Li Chengwang berkata kepada 4 penjaga rahasia yang tersisa jaga di sini, jangan biarkan siapapun bergegas turun, jika tidak, kamu akan mati. Rakyat, Li Chengwang melompat turun, dengan wajah muram, dan berkata dengan suara dingin orang menyebalkan kecil, biarkan aku melihat di mana kalian berdua bisa melarikan diri. Permainan catur yang bagus telah menyebabkan kamu mengacaukan situasi seperti ini, dan kamu harus membayarnya, harga untuk itu. Karena baik Qin Ge maupun Mukin tidak sengaja menyembunyikan keberadaan mereka, Li Chengwang mengandalkan keakrabannya dengan ruang bawah tanah untuk segera menghentikan Qin Ge dan mereka berdua dan berkata dengan galak mau kemana melarikan diri. Apakah kamu baik-baik saja matamu yang mana yang melihat kami mencoba melarikan diri? Li Chengwang tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya, dia menoleh dengan hati-hati. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Qin Ge, dia merasa pria bertopeng itu tidak selemah sebelumnya, terutama wanita ini. Mustahil, kenapa aku merasa seperti ini mereka jelas terluka parah dan sangat lemah. Ngomong-ngomong, mereka hanya berpura-pura, sengaja berpura-pura baik-baik saja. Faktanya, mereka kuat di luar dan dalam masalah di dalam. Mereka sudah mati. Aku bisa melakukannya hanya dengan 1 jari, basmi mereka. Dengan pemikiran seperti itu, Li Chengwang mencibir dan berkata lebih baik jangan melarikan diri, ambil nyawamu. Setelah teriakan itu jatuh, Li Chengwang basmi diri. Meskipun dia masih bisa menggunakan kekuatan tempurnya untuk memadatkan sesuatu, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Itu terlalu banyak dikonsumsi oleh binatang buas, dan dia ingin menyimpannya. Geng perang yang tersisa berurusan dengan orang-orang dari keluarga Zuo. Li Chengwang berada di udara, Mukin mengerutkan kening, mengambil tindakan, dan dengan dingin berteriak, bekukan. Pada saat itu, Li Chengwang mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Qin Ge dengan tangan kanannya, yang membeku menjadi es, kemudian jatuh dari tubuh Li Chengwang dan jatuh ke tanah, seperti kaca yang menghantam tanah, pecah menjadi jutaan potongan. Li Chengwang sangat terkejut. Saat ini, Qin Ge mengambil pisau dapur dan memotongnya. Dengan kekuatan bertarungnya, dia memotong lengan kiri Li Chengwang. Li Chengwang memuntahkan darah dan mundur dengan liar, matanya dipenuhi ketakutan, ternyata kegelisahanku nyata. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam waktu singkat yang membuat kedua orang ini menjadi begitu kuat, terutama wanita itu. Dia jelas memiliki semangat juang, level yang lebih tinggi dan kekuatan bertarung yang lebih kuat dari dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, serangan wanita ini sebelumnya jelas hanya semangat juang.
Saya tidak dapat memahaminya. Li Chengwang kehilangan kata-kata. Bahkan ramuan kelas 6 tidak memiliki efek seperti itu. Apakah kamu tidak akan membasmi kami lakukan dengan cepat? Begitu Qin Ge berteriak, dia bergegas ke depan Li Chengwang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu mengejutkan Li Chengwang. Bahkan, Qin Ge sendiri pun terkejut kecepatannya mungkin 60 atau 70 kali lebih cepat daripada kecepatan macan tutul. Setelah Li Chengwang terkejut, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat berteriak dengan dingin, "Saya Li Chengwang, dan saya dari keluarga Li. Apa yang akan kamu lakukan?" "Saya Li Chengwang, dari keluarga Li. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan?" Wajah Li Chengwang penuh ketakutan. "Nama kakak tertuaku adalah Li Chengji, jangan berani-berani membasmiku." "Saya tidak berani." Qin Ge mengangkat kepalanya dan tertawa liar, "Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa saya?" "Siapa kamu?" Firasat buruk Li Chengwang menjadi lebih kuat. Akademi Naga Suci, mengalahkan Li Haopeng dan memintanya untuk meminta maaf, membasmi Raja Harimau dan melukai Li Haopeng di gang terpencil. Sekarang, kamu harusnya tahu siapa aku, kan? Kamu adalah Qin Ge. Itu masih sedikit otak Nangui. Namun, kita harus menambahkan pencapaian membasmi Li Chengwang dan menghancurkan rumah keluarga Li malam ini. Li Chengwang melihat ke arah Mu Qin lagi, memikirkan pembekuan Mu Qin dan kematian penjaga keluarga Zuo. Li Chengwang langsung mengerti. Dia menatap Mu Qin dan berkata, "Kamu adalah orang di belakang Qin Ge. Tidak ada Bai Po di belakang Qin Ge. Langit. Dia adalah istriku." Qin Ge tersenyum, menendang ke udara, menebang, dan menjatuhkan Li Chengwang ke tanah, menginjak dadanya, dan berteriak dengan suara dingin, "Apa yang telah kamu lakukan pada tuanku? Apa konspirasinya?" "Hahaha, nak, apa menurutmu aku akan memberitahumu?" "Aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana tuanmu meninggal. Pergilah ke neraka." Begitu Qin Ge melepaskannya, pisau dapur itu jatuh secara vertikal. Li Chengwang menyaksikan tanpa daya saat pisau dapur itu menusuk dadanya, lewat, dan menghantam tanah lagi. Li Chengwang memuntahkan darah dan berkata dengan sangat panik, "Kamu benar-benar berani untuk membasmiku. Bagaimana menurutmu?" Li Chengwang ketakutan. Dia belum ingin mati, jadi dia buru-buru berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Koin emas. Aku akan memberimu 3 juta koin emas. Tolong selamatkan hidupku, oke? Haruskah aku mengampunimu?" Jutaan jiwa tak berdosa yang tenggelam dalam banjir semuanya menatapku. "Bagaimana aku bisa mengampunimu? Bukan itu yang kulakukan, bukan itu yang kulakukan, aku. Bukankah kamu dari keluarga Li? Bukankah kamu selalu berpikir bahwa keluarga Li adalah sumber dukungan terbesar bagimu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan dalam hal ini? Tentu saja kamu harus melunasi hutangmu kepada keluarga Li." Qin Ge mengeluarkan pisau dapur dari Li Chengwang dan menjatuhkannya lagi. Li Chengwang berteriak, "Aku akan memberitahumu tentang Bai Potian. Selama kamu melepaskanku, aku akan menceritakan semuanya padamu." Pikiran. Selama dia bergegas ketika dia keluar dari ruang bawah tanah, dia menceritakan beberapa berita kepada orang-orang dari keluarga Zuo, dan kemudian menggunakan kekuatan 3 bersaudara dari keluarga Zuo untuk membasmi kedua orang ini dan menghindari masa depan, masalah selamanya. "Tapi aku tidak ingin melepaskanmu. Apakah kamu tidak ingin bertemu tuanmu? Mungkin Bai Potian belum mati sekarang, bukankah kamu ingin menyelamatkannya?" Qin Ge tersenyum cerah, "Tentu saja saya ingin menyelamatkan guru. Tujuan kedatangan saya ke sini malam ini adalah untuk menyelamatkan guru saya." "Apa?" Li Chengwang bingung, sangat bingung. 7 daun dan 7 biji teratai adalah bahan obat terakhir yang dapat memulihkan kekuatan guru sepenuhnya. "Anda," Li Chengwang sangat ketakutan. Informasi yang terkandung dalam kalimat ini terlalu besar. Li Chengwang bahkan berpikir bahwa Qin Ge telah dengan sengaja merusak kekuatan mental Li Haopeng dan memintanya untuk secara pribadi maju ke depan untuk mendapatkan 7 daun dan 7 biji teratai, dan kemudian merencanakannya. Rencana pembasmian hari ini, Li Chengwang adalah seorang konspirator, dan dia banyak berpikir dalam sekejap, tetapi dia tidak tahu bahwa ini semua adalah kebetulan. Tapi kebetulan atau tidak, Li Chengwang ditakdirkan untuk dimakamkan di sini malam ini. "Kamu mengerti? Lalu pergilah ke neraka. Jangan khawatir, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kalian anggota keluarga Li senang menemanimu." Menarik sekali berkolusi dengan datang. Li Chengwang tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan orang kecil yang tidak mencolok seperti Qin Ge. Dia berteriak histeris, "Kamu tidak bisa membasmiku. Aku bisa memberimu 10 juta koin emas dan kemuliaan serta kekayaan yang tak ada habisnya. Jika aku, Li Chengwang, jika keluargamu menjadi kaisar, aku bisa mengangkatmu menjadi jenderal, aku."
Kata-katamu terlalu berlebihan. Qin Ge memotong kepala Li Chengwang. Melihat bahwa dia tidak bisa menggerakkan Qin Ge, Li Chengwang menjadi kejam di saat hidup dan mati dan berkata dengan dingin, kamu orang menyebalkan kecil, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu untuk mati bersama saya. Mendengus. Mungkin mendengus dingin, dan Li Chengwang merasa seluruh tubuhnya dingin dan dia tidak bisa lagi bergerak. Bahkan darah di tubuhnya dan kekuatan tempur yang tersisa membeku sampai mati. Dengan sekali klik, tubuh Li Chengwang terpisah, namun tidak ada darah yang keluar. Segera, tubuh Li Chengwang hancur berkeping-keping. Namun, di tengah hujan es, dua benda lagi jatuh. Salah satunya adalah kartu identitas keluarga Li. Kartu adalah benda seperti batu yang transparan dan sebening kristal. Qin Ge mengambilnya dan berkata, sayang, apakah ini berguna bagimu? Mungkin meliriknya, mengambil token keluarga Li, dan memberikan batu kristal itu kepada Qin Ge. Pada saat ini, wajah Qin Ge berubah. Sayang, lebah bertanduk telah menemukan sesuatu yang tidak normal. Ayo kita lihat, mungkin itu jalan keluar. Kebaikan, mungkin mengangguk, dan tangan halus itu secara alami digenggam oleh Qin Ge lagi, dengan erat. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di tempat yang tidak normal. Ternyata ada beberapa celah kecil, dan lebah bertanduk tidak bisa melewati celah kecil itu. Qin Ge mengetuk dengan tangannya, dan suaranya sedikit tajam, yang sangat berbeda dari tembok kokoh. Qin Ge berkata di dalamnya kosong, dan tidak ada mekanisme yang dapat ditemukan. Jika kamu ingin keluar, kamu harus menghancurkan tembok tebal ini. Aku akan melakukannya. Mungkin berkata bahwa dia akan segera mengambil tindakan, tetapi Qin Ge mengambil langkah maju, menghalangi di depannya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan tugas-tugas kasar ini sendiri. Bagus. Mungkin tersenyum dan sangat tersentuh. Dia tahu apa yang dipikirkan Qin Ge, karena tidak ada yang tahu apa yang ada di balik dinding batu, dan mungkin ada bahaya, jadi dia berdiri di depannya karena ada bahaya, dia akan segera mengambil tindakan dan tidak pernah membiarkan apapun terjadi pada suaminya. Mengangkat pisau dapur, Qin Ge menuangkan energi bertarungnya ke dalam pisau dapur. Ketika dia mengerahkan energi bertarungnya, energi pertarungan di lautan Qi berputar dengan cepat, dan sebagian energi pertarungan terus keluar dan meresap ke dalam mereka yang telah kehilangan seluruh energi bertarungnya. Meskipun kekuatan bertarung para siswa baru ini sangat lambat, namun memiliki arti yang luar biasa. Qin Ge sangat terkejut ketika dia merasakan semua ini. Ini berarti dia dapat memulihkan kekuatan bertarungnya kapan saja dan di mana saja. Keterampilan tempur menghabiskan banyak energi bertarung. 18 keterampilan tempur telah ditampilkan, dan kulitnya juga telah menampilkan keterampilan tempur pertama. Qin Ge memegang pisau di kedua tangannya dan berteriak, hancurkan untukku. Pisau itu jatuh. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan dinding batu tebal di depannya hancur berkeping-keping. Kerikil berceceran. Suara gemetar menyebar ke atas. Para penjaga rahasia menatapku dan menatapku. Mereka masih tidak bergerak. Mereka hanya berjaga karena ini adalah perintah Li Chengwang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Li Chengwang sudah mati. Ketiga bersaudara dari keluarga Zuo secara alami merasakan getaran kekerasan. Zuo Changming berkata sesuatu yang penting pasti telah terjadi di ruang bawah tanah. Mungkin itu semacam harta karun. Kalau tidak, bagaimana hal itu bisa menarik ular dan binatang buas ini? Kakak kedua benar. Mengapa kita tidak memeriksanya? Setelah mengatakan itu, Zuo Changshen memandang Zuo Changrong dan berkata, saudaraku, bagaimana menurutmu? Zuo Changrong maju selangkah. 90 penjaga rahasia berteriak serempak berhenti. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Kota Giok adalah wilayah keluarga Zuo, menurutmu kamu ini siapa? Zuo Changrong mendaratkan telapak tangan dan berbicara langsung. Penjaga itu terlempar ke samping dan kedua bersaudara Zuo Changming juga mengambil tindakan. Tentu saja, orang-orang yang mereka bawa juga ikut berperang dan turun untuk mencari tahu. Di ruang bawah tanah, di depan tumpukan puing, apa yang muncul di mata Qin Ge dan mereka berdua adalah sebuah lorong. Qin Ge meminta lebah bertanduk untuk terbang cepat untuk menjelajah aman. Qin Ge lalu memberitahu mungkin berkata istri, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke dalam terowongan, tetapi tiba-tiba keluar dan berkata, sayang, apakah ada api? Saya akan membakar ruang bawah tanah ini dan berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun pada mereka. Memiliki, mungkin mengeluarkan map api, menyalakannya, mengumpulkan benda-benda yang mudah terbakar di ruang bawah tanah, lalu menyalakannya. Dia mengikuti Qin Ge, yang tersenyum dan berkata, tidak ada orang lain yang tahu ini aku sekarang. 90 penjaga rahasia memang tidak terlalu sedikit.
Mereka bisa berdiri di udara dan kekuatannya lumayan. Sayangnya, kekuatan mereka telah ditingkatkan secara paksa. Setelah jangka waktu ini, efek obatnya hampir hilang, jadi, banyak penjaga rahasia jatuh dari udara dalam keadaan genting. Efek samping dari menelan obat tidak hanya sampai di situ. Tubuh para penjaga rahasia menua dengan cepat dan kekuatan mereka menurun tajam. Dalam kasus ini, 3 bersaudara dari keluarga Zuo membawa orang untuk membasmi mereka, dan tanpa banyak usaha, mereka memasuki istana keluarga Li. Namun, banyak anggota keluarga Zuo terbasmi oleh serangan balik terakhir dari penjaga rahasia 3 saudara laki-laki dari keluarga Zuo terluka, dengan Zuo Changrong menjadi yang terluka paling parah. Melihat ini, Zuo Changming memikirkan Si Gang dan yang telah dia tawar, dan merasa bertekad sementara Zuo Changshen memiliki wajah tanpa ekspresi dan mencibir di dalam hatinya, dengan kekuatan kecil ini, bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga Zuo berikutnya. Mereka masing-masing pergi ke ruang bawah tanah dengan pikiran mereka sendiri untuk membasmi. 3 penjaga rahasia yang menjaga ruang bawah tanah secara alami tidak dapat menjaga pintu masuk dan dipotong menjadi beberapa bagian pertama untuk menyelidiki, tetapi mereka menjadi lebih baik setelah turun. Tidak ada tanggapan untuk sesaat, dan ketika Zuo Changming sangat ingin turun dan menjelajah secara langsung, gelombang panas keluar dari pintu keluar, dan kemudian api menyerbu ke dalam langit. Apa yang terjadi di sana? Di mana Li Chengwang? Ketiga bersaudara dari keluarga Zuo sangat bingung, tetapi mereka harus mundur. Zuo Changrong memandangi mayat binatang buas di tanah dengan ekspresi tertekan di wajahnya, karena dia melihat banyak dari binatang buas itu milik keluarga Zuo, arena. Zuo Changshen melihat ini, saya merasa jijik dan mencibir di hati saya. Cari dan bawa kembali semua binatang buas yang ada di arena. Selain itu, bagilah beberapa orang untuk berjaga di sini. Saat api padam, turun dan selidiki. Setelah Zuo Changrong memberi perintah, dia pergi setelah pencarian yang cermat. Selain menemukan banyak mayat binatang buas, mereka juga menemukan Li Haopeng yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Qin Ge dan Mu Qin berdiri di sebuah makam di luar kota, saling berhadapan. Setelah beberapa saat, Mu Qin berkata, aku pergi. Harus pergi. Ya, lalu kapan kita bisa bertemu? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita berlatih lagi dan kamu pergi? Wajah Mu Qin memerah, dan dia menggumamkan ibel, mengeluarkan biji 7 daun 7 teratai dan memberikannya kepada Qin Ge, sambil berkata, saya harap kamu bisa mengalahkan saya saat kita bertemu lagi nanti. Jangan khawatir, istriku, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, jika kamu berlatih denganku beberapa kali lagi, aku bisa mengalahkanmu. Aku pergi. Mungkin tidak berani tinggal lebih lama lagi karena dia takut dia tidak akan mampu menahan keterikatan Qin Ge. Dia benar-benar mulai melatih keterampilannya. Setelah mengatakan itu, Mu Qin melompat ke udara dan pergi dengan cepat, tetapi di suatu tempat di kejauhan, tapi Mu Qin berhenti, menatap Qin Ge dalam-dalam beberapa kali, matanya dipenuhi kasih sayang, dan berkata dalam hatinya Qin Ge, aku akan membiarkan kita bertemu sesegera mungkin. Setelah membaca, Mu Qin berbalik dan pergi, tetapi matanya sudah sangat dingin, dan dia bergumam bukan kebetulan dia bisa melarikan diri berulang kali setelah mengejar Suetu selama lebih dari setengah tahun, terutama kali ini. Ini sangat aneh. Jika bukan karena dia, aku akan melakukannya. Itu benar-benar mati. Di tanah, Qin Ge menyaksikan Mu Qin pergi dan menghela nafas beberapa kali, masih ingin berlatih. Setelah memastikan kepergian Mu Qin, Qin Ge hendak kembali ke kota, tetapi ketika dia melirik terowongan rahasia di kakinya, Qin Ge tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, tidak ada yang tahu kapan terowongan ini akan berguna lagi, jadi lebih baik blokir saja. Memikirkan hal ini, Qin Ge segera melompat ke dalam terowongan dan berlari sejauh tertentu. Dia menebas dengan liar dengan pisau dapur, menghancurkan terowongan dan menghalanginya ke jalan buntu. Saya tidak tahu di mana Yuan Chen berada. Bagaimana kabarnya sekarang, apakah gelombang buas itu berdampak padanya? Selama pertempuran sengit antara Qin Ge dan Li Chengwang, Yuan Chen memasuki distrik Yuxi. Ketika dia masih agak jauh dari markas geng Yuxi, Yuan Chen terpojok. Orang yang paling dekat mengejarnya adalah seorang Jenderal Bintang 7. Jenderal Perang Bintang 7 ini berpikir bahwa dia akan mampu membasmi Yuan Chen. Yuan Chen tahu bahwa musuhnya kuat, tetapi dia tidak takut. Segera, wajah Yuan Chen memerah dan tubuhnya berlumuran darah hendak berbalik untuk menyerang, sebuah pedang tiba-tiba menebas dari tanah diagonal. Prajurit Bintang 7 itu terkejut dan buru-buru meninggalkan Yuan Chen dan menyerang pedang itu, kesempatan untuk masuk ke geng Yuxi. Dalam kegelapan, ketika Ye Huan melihat ini, keraguan muncul di matanya, tapi dia tidak bertarung dengan penjaga keluarga Li.
Dia berbalik dan menghilang. Segera, penjaga keluarga Li lainnya tiba gang dan berkata dengan dingin. Dia berkata orang itu ada di dalam, carilah untukku. Jika ada yang berani menghentikannya, aku akan membasminya. Penjaga keluarga Li bergegas ke geng Yuxi, membasmi seperti serigala ke dalam kawanan domba, tetapi Yuan Chen telah mengubah penampilannya, meninggalkan beberapa barang dari geng Dongsheng, dan menjauh dari geng Yuxi. Setelah beberapa anggota geng Yuxi yang terpukul terbasmi dan mereka mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Li, mereka mengizinkan penjaga keluarga Li untuk menggeledah mereka. Pencarian ini mengungkapkan hal-hal yang sengaja ditinggalkan Yuan Chen. Meskipun pemimpinnya geng Yuxi sangat bingung dengan hal ini, dia juga mengatakan bahwa dia dijebak oleh geng Dongsheng. Penjaga keluarga Li terlihat sangat jelek, tapi dia juga bersiap untuk pergi ke geng Dongsheng. Pemimpin geng Yuxi juga menemaninya sepanjang jalan mereka. Ternyata geng Dongsheng memiliki roh berkepala 3. Binatang perang, tapi entah kenapa, semuanya habis. Tetapi ketika pemimpin geng Yuxi melihatnya, semua keraguan sebelumnya hilang, dan dia menjadi semakin yakin bahwa geng Dongsheng lah yang melakukannya malam ini dan manfaatkan itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan situasi di depannya? Dengan pemikiran ini di benaknya, pemimpin geng Yuxi tidak banyak bicara yang tidak masuk akal dan langsung memimpin anak buahnya untuk membasminya. Penjaga keluarga Li juga merasa ada yang tidak beres dengan geng Dongsheng, jadi mereka bergabung ke medan perang. Orang-orang dari geng Dongsheng terbasmi secara misterius, tetapi mereka mengira geng Yuxi akan menyerang geng Dongsheng, jadi mereka segera mengirim seseorang kembali untuk melaporkan berita tersebut. Segera setelah itu, pemimpin geng Dongsheng secara pribadi membawa semua anggota geng Dongsheng untuk membasmi mereka. Saat kedua geng tersebut bertarung sengit, 3 kelompok kembang api muncul di langit. Jenderal Bintang 7 itu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa maksud kembang api tersebut, dia juga mengerti bahwa sesuatu yang serius telah terjadi di halaman Li Jiazuang dan buru-buru saya ingin, untuk melarikan diri dari medan perang dan bergegas kembali. Namun, tidak mudah untuk pergi saat ini. Bahkan jika mereka melaporkan nama keluarga Li, pemimpin geng Dongsheng tidak meninggalkan mereka dan berteriak saya punya banyak saudara yang ingin pergi. Tidak mungkin. Pemimpin geng Dongsheng memiliki kepercayaan diri yang besar, tetapi dia juga mendapat dukungan dari kekuatan di belakangnya. Ketika penjaga keluarga Li akhirnya melarikan diri, luka mereka sudah serius. Adegan 3 bersaudara dari keluarga Zuo membantai para penjaga rahasia. Bagaimana mereka berani muncul? Mereka mengira keluarga Zuo lah yang menyerang keluarga Li dan orang lain yang mengikuti di belakang. Penjaga keluarga Li pergi, tetapi pertempuran antara geng Yuxi dan geng Dongsheng masih berlangsung sengit. Sekarang mereka telah mengambil tindakan, pemenang harus ditentukan ketika Yuan Chen, yang bersembunyi di kegelapan, melihat situasi ini, dia tidak mengambil tindakan apapun lagi, melainkan fokus pada kawanan binatang itu. 1 jam kemudian, geng Yuxi dan geng Dongsheng tidak dapat menentukan pemenangnya. Geng Yuxi sedikit lebih rendah, tetapi itu masih tidak mudah. Mereka bertarung sebentar, tetapi pada akhirnya mereka tetap bersaing ketat, harus berhenti berkelahi dan kembali ke sarang mereka. Tapi ini adalah situasi kalah-kalah. Dalam situasi seperti itu, Yuan Chen mengerti bahwa jika dia memimpin geng macan hitam mengambil kesempatan untuk bertarung, dia akan mampu membasmi kedua geng tersebut dalam satu gerakan. Namun, dia memiliki perasaan yang samar-samar di dalam hatinya, jadi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, setelah berjalan beberapa kali, dia kembali ke geng macan hitam. Tidak lama setelah Yuan Chen kembali, Qin Ge masuk dan bertanya, saudaraku, ada apa? Itu berjalan baik, tapi ada yang tidak beres. Ada apa? Ada segerombolan ular dan binatang yang mengamuk. Mendengar apa yang dikatakan Yuan Chen, Qin Ge tidak bisa menahan senyum. Yuan Chen juga orang yang cerdas. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, saudaraku, apakah kelompok binatang itu ada hubungannya denganmu? Menghadapi pertanyaan Yuan Chen, Qin Ge berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Bukan karena dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, itu karena masalahnya terlalu rumit, dan bahkan mungkin melibatkan Yuan Chen. Benda yang dia panggil, mampu memanggil orang serupa untuk membantu, jika ini terungkap, beritanya pasti akan bocor. Untuk membangkitkan perhatian seseorang yang tertarik, kita akan menemukan kebenaran dan harus menangkapnya dan menanyainya. Dalam hal ini, segalanya akan menjadi masalah besar. Meskipun dia dan Mukin telah berlatih kungfu beberapa kali dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, tapi makhluk kuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, setidaknya tidak saat ini. Oleh karena itu,
Qin Ge harus merahasiakan ini untuk saat ini dan mengatakan yang sebenarnya dengan jujur jika ada kesempatan yang sesuai. Oleh karena itu, Qin Ge tersenyum dan berkata ini memang ada hubungannya dengan saya, tetapi itu adalah hal misterius di rumah keluarga yang menarik perhatiannya. Ayo. Jadi begitu, ceritakan padaku tentang sisimu. Sang Chen mengatakannya dari awal sampai akhir, menyembunyikan bagian wajahnya yang merah dan dia ingin bertarung dengan Panglima Perang Bintang 7. Setelah mendengarkan, Qin Ge mengerutkan kening dan berkata awalnya saya hanya ingin mengambil biji 7 daun 7 teratai, tapi sekarang, Li Chengwang telah terbasmi. Dan begitu Li Chengwang meninggal, orang-orang dari keluarga Li pasti akan datang untuk menyelidikinya, ditambah orang-orang dari keluarga Zuo kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika kami menjatuhkan geng Yuxi dan geng Dongsheng atas nama geng Macan Hitam, kecurigaan terhadap geng Macan Hitam akan tinggi. Ya, tetapi geng Yuxi dan geng Dongsheng harus ditangkap, jika tidak, upaya malam ini akan sia-sia. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Jika kita menangkap geng Yuxi dan geng Dongsheng, kita dapat membentuk sebuah tim baru. Hanya karavan yang berkeliling dunia dan tumbuh dalam kekuatan. Mereka berdua sedang berpikir keras. Tiba-tiba, Qin Ge berkata saudaraku, aku punya ide. Mari kita lakukan dengan cara yang sama seperti geng Macan Hitam, menduduki sarang burung murai. Ketika Yuan Chen mendengar ini, matanya membelalak dan dia berkata tentu saja, itu ide yang bagus. Kami masih membiarkan geng Yuxi dan geng Dongsheng mengendalikan gengnya masing-masing, tetapi mereka harus mematuhi perintah kami. Dengan cara ini, kami bisa masih berurusan dengan dua geng tersebut. Jika kekuatan di belakang Anda beroperasi dengan baik, Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan berkembang lebih cepat. Namun, mereka harus memilih penolongnya dengan baik, jika tidak, hal besar akan terjadi. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kebaikan. Setelah berdiskusi lagi, Qin Ge pamit dan bergegas kembali ke Akademi Naga Suci di malam hari. Sepanjang jalan, Qin Ge masih memikirkan tentang Mu Qin, wanita yang memasuki kehidupan dan tubuhnya, tapi dia tidak bertanya. Jika Mu Qin ingin mengatakannya, dia secara alami akan memberitahunya. Tapi Mu Qin tidak ingin mengatakannya. Memikirkan pertama kali dia terluka parah dan bahayanya kali ini, Qin Ge bisa menebaknya. Mu Qinlah yang tidak ingin memberikan tekanan atau bencana padanya. Segera, kata keluarga Li muncul di benak Qin Ge. Mu Qin mengambil token keluarga Li. Seperti yang diharapkan, dia pasti akan menyelidiki tanggul sungai Yuyang dan melawan keluarga Li seorang penghangat bintang 3, tapi dia masih sangat berbahaya. Qin Ge mengangkat alisnya, matanya dalam, dan dia berkata dengan tegas kamu adalah istriku, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Tetapi jika ada yang ingin menyakitimu, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Menekan pikirannya tentang Mu Qin, Qin Ge berkata dalam hatinya jiwa tua, apa yang terjadi dengan Laut Kiku mengapa Zhan Jin masuk ke dalamnya dan Xiao Yin dan yang lainnya, mengapa mereka bisa memanggil semua binatang untuk membantu. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Qin Ge tidak punya pilihan selain menyerah, memikirkan penyakit Baipotian dan bagaimana memperbaiki ramuan terakhir. Tentu saja, kulit di tubuhnya melonjak, tetapi Qin Ge lah yang mempraktikkan teknik pertarungan kedua. Faktanya, bukan karena Penatua Hun tidak ingin menjawab pertanyaan Qin Ge, tetapi dia tidak dapat menjawabnya. Mengenai apa yang dilakukan Xiao Yin dan yang lainnya, Penatua Hun agak mengerti, tetapi mengenai kekuatan pertempuran Qin Ge ke dalam lautan Qi, saya tidak bisa memahaminya. Namun, Tuan Hun masih memiliki beberapa tebakan, itu mungkin karena teknik kultivasi ganda dan fisik mungkin. Teknik pertarungan 18 gaya diciptakan oleh saya dengan mengintegrasikan seni bela diri dunia, tetapi itu tidak termasuk teknik budidaya ganda, dan teknik kultivasi ganda saya juga memperoleh dharma secara tidak sengaja di sebuah gua kuno. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Sungguh aneh hal ini terjadi. Meskipun Tuan Hun juga menganggapnya aneh, Tuan Hun tidak terlalu khawatir karena ini jelas sangat bermanfaat bagi Qin Ge. Sebaliknya, Tuan Hun masih sangat senang menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, Tuan Hun masih senang karena dia tidak terlalu mengganggu pertumbuhan Qin Ge, tetapi hanya memberinya bimbingan dan bimbingan yang diperlukan. Qin Ge tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Hun. Dia berlari kencang dan Akademi Naga Suci tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Ling Ruoxuan sedang berdiri di halaman dengan ekspresi serius, mendengarkan kebisingan di Akademi Naga Suci. Secara alami ada binatang perang di Universitas Naga Suci, dan binatang perang ini juga bergegas keluar dengan liar membuat khawatir para siswa. Berita tentang halaman Li Jiazuang dari luar juga menyebar ke seluruh kampus.
Ling Ruoxuan juga mengetahui tentang berita tentang lelang benih 7 daun dan 7 teratai di paviliun Tianyao. Saat dia mendengar berita itu, Ling Ruoxuan mengerti mengapa Qin Ge mengatakan apa yang dia katakan ketika dia keluar. Dia tidak terburu-buru keluar, karena itu hanya akan membawa lebih banyak masalah pada Qin Ge agar tidak mendapat masalah. Dia masih melakukan persiapan untuk membawa gurunya dan melarikan diri dari Akademi Naga Suci. Setelah menenangkan pikirannya beberapa saat, Ling Ruoxuan berbisik pelan, Qin Ge, jika sesuatu terjadi padamu, setelah aku mengatur tuannya, aku akan menagih hutang dari mereka, dan membayarnya kembali 100 kali lipat. Qin Ge, aku tidak ingin aku memintanya, kuharap kamu bisa kembali. Selama kamu bisa kembali, aku akan. Hanya apa? Cobalah. Apa cara terbaik untuk tampil maksimal? Biarkan kamu menggertak. Ketika Ling Ruoxuan mengatakan ini, dia tiba-tiba sadar kembali, berbalik dan melihat sosok di belakangnya. Air mata mengalir di sudut matanya, tapi dia menendang Qin Ge dan berpura-pura marah brengsek, kamu menggangguku lagi. Qin Ge menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Ling Ruoxuan panik, mengapa kamu tidak menyingkir? Aku terluka parah, bagaimana aku bisa menyingkir? Senang rasanya bisa merangkak kembali menemuimu. Ah! Ling Ruoxuan menggigil dan bergegas ke depan, bertanya, Qin Ge, di mana kamu terluka? Di bawah. Apakah perutmu sakit? Tidak, itu di bawah perut, dan di bawah. Merasa cemas dan khawatir, Ling Ruoxuan tidak banyak berpikir dan menyentuhnya setelah mendengar kata-kata itu. Baru setelah dia menyentuh tongkat keras itulah dia tiba-tiba mengerti dan berbisik, kakak senior, apakah kamu ingin mengatakan bahwa selama aku bisa kembali, kamu akan membiarkan aku mengganggumu? Kamu akan lebih sering ditindas daripada sekarang. Kamu orang menyebalkan, aku tidak pernah mengatakan itu. Tapi aku jelas mendengarnya. Lalu ada yang salah dengan telingamu dan kamu salah dengar. Tidak ada yang salah dengan telingaku. Memiliki. Tidak, aku akan melakukannya jika aku bilang begitu. Wajah Ling Ruoxuan memerah dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pelukan Qin Ge. Jika dia terus seperti ini, dia akan benar-benar diintimidasi. Qin Ge berkata lagi, kakak, tutup matamu. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Apa? Tutup matamu. Tidak, bagaimana jika kamu menggangguku? Aku ingin bertingkah seperti hooligan, apa menurutmu kamu bisa menolak? Biarkan Xiao Hei dan Xiao Bai datang membantu, dan saya sudah menjadi Jenderal Bintang 1. Apakah menurut Anda bisa sukses dengan berperan sebagai orang menyebalkan? Qin Ge memikirkan tentang apa yang terjadi dengan Mu Qin dan berkata sambil tersenyum, kakak, jika aku bersikap nakal padamu, itu pasti akan sangat bermanfaat bagimu. Tidak ada gading yang keluar dari mulut Guk-Guk. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Lagi pula, malam ini aku memainkan peran jahat pada seorang gadis dan menjadikannya komandan perang bintang 3. Qin Ge, kepalamu tidak rusak kan? Kenapa kamu selalu berbicara omong kosong? Kamu harus menjadi komandan perang bintang 3. Mengapa tidak ada yang percaya padaku padahal aku mengatakan yang sebenarnya? Karena semua yang kamu katakan adalah kebohongan. Kakak senior, kamu akan tahu suatu hari nanti, aku sangat mempercayainya. Qin Ge berkata dengan penuh arti, mengeluarkan biji 7 daun 7 teratai, dan berkata, kakak senior, aku membawa kembali biji 7 daun 7 teratai itu. Penyakit guru dapat disembuhkan. Nyata, tentu saja itu benar. Kalau begitu pergilah dan obati tuan secepatnya. Ling Ruoxuan bangkit dan menyeret Qin Ge ke dalam. Qin Ge berkata, saudari, saya ingat Anda mengatakan bahwa selama saya menyembuhkan penyakit guru, bagaimana Anda akan membalas saya? Hadiah apa? Kenapa aku tidak tahu? Kamu bilang kamu akan berjanji padaku. Adik laki-laki, apakah kamu bermimpi lagi dan berbicara omong kosong? Ling Ruoxuan menolak mengakuinya bahkan sampai mati. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Qin Ge, Ling Ruoxuan sangat senang. Terbang di udara, kekuatan pulih 5 pembaruan. Obat terakhir, yang berisi 7 daun dan 7 biji teratai, akhirnya siap di bawah penyempurnaan Qin Ge yang sangat hati-hati. Qin Ge dan Ling Ruoxuan membawa obat dan berjalan ke ruang bawah tanah. Bai Potian sedang bersandar di dinding dan berkata dengan lemah, kamu di sini. Tuan, jika Anda meminum obat ini dengan cepat, Anda akan mendapatkan kembali seluruh kekuatan Anda. Ling Ruoxuan berkata dengan penuh semangat. Bai Potian memandang Qin Ge mengangguk dan berkata, Tuan, ini benar, ada 7 daun dan 7 biji teratai dalam obatnya. 7 daun dan 7 biji teratai. Ada keterkejutan dalam suara Bai Potian, lalu dia bertanya, Qin Ge, bagaimana kamu mendapatkannya? Li Chengwang pergi membelinya, dan aku pergi mengambilnya kembali.
Qin Ge menyerahkan obatnya dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Setelah beberapa patah kata tentang mungkin, Bai Potian, setelah meminum obatnya, secara alami tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan. Qin Ge melarikan diri dari kematian memikirkan hal ini. Bai Potian sangat tersentuh. Hanya di saat-saat sulit kita dapat melihat cinta sejati, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk ke arah Qin Ge. Kak, ayo pergi, ayo keluar dan tunggu Tuan memurnikan obatnya. Ling Ruoxuan ditarik keluar oleh Qin Ge. Melihat matahari terbit, Qin Ge menghela nafas lega. Dia benar-benar sibuk untuk sementara waktu, tetapi manfaatnya sangat besar jika bahkan melawan Jenderal Perang Bintang 8, dia masih bisa bersaing dengannya. Jenderal Perang Bintang 9 yang bisa terbang di udara tidak bisa membasminya. Jika aku bisa terbang di udara, Panglima Perang Bintang 9 mungkin bukan lawanku. Qin Ge tidak bisa tidak memikirkan cara terbang di udara. Pada saat yang sama, dia masih menggunakan angin puyuh pada pisau dapur. Angin puyuh sudah bisa menggerakkan 50.000 benda berat. Pisau dapur terangkat dan terbang lebih dari 10 meter. Namun, kekuatannya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, ini bukanlah serangan udara sungguhan. Namun, Qin Ge percaya jika dia terus berlatih keras seperti ini, dia pada akhirnya akan menjadi sangat kuat. Sekali lagi, dia menggulung pisau dapur dan melihat pemandangan pisau dapur terbang di udara. Qin Ge tiba-tiba terkejut dan berkata seperti orang kesurupan, pisau dapur itu terbang di udara, terbang di udara, terbang. Segera, Qin Ge sangat gembira dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Ling Ruoxuan di sebelahnya bertanya, Qin Ge, apakah kamu benar-benar gila? Apa yang kamu tertawakan? Kakak senior, aku sudah memikirkan cara untuk terbang di udara. Apakah kamu bermimpi lagi? Ini jelas bukan mimpi. Bahkan jika kamu sangat kuat sekarang, terbang di udara adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit bintang 9. Apa kamu sekarang adalah seorang pejuang, kamu masih jauh dari prajurit bintang 9. Kakak senior, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh. Ling Ruoxuan teringat taruhan terakhirnya dengan Qin Ge. Pada akhirnya, Qin Ge memanggil Xiao Yin, dan dia kalah taruhan. Memikirkan hal ini, Ling Ruoxuan menjadi sedikit tidak yakin, terutama karena orang ini terlalu jahat, dan hal-hal itu jelas mustahil, tapi dipaksa olehnya. Setelah pekerjaannya selesai, Ling Ruoxuan memandang Qin Ge dari atas ke bawah, dan berpikir dalam hati tidak peduli betapa jahatnya dia tetap harus memiliki semangat juang, dan dia harus berkomunikasi dengan energi langit dan bumi untuk melakukannya. Itu, kan dia memiliki semangat juang di tubuhnya, tentu saja kamu tidak bisa terbang di udara. Memikirkan hal ini, Ling Ruoxuan merasa keras dan mengambil keputusan, berkata, saya yakin, jika Anda tidak bisa terbang di udara, Anda harus melakukan apapun yang saya minta Anda lakukan di masa depan, dan melaksanakannya tanpa syarat. Apakah saya melakukannya? Itu tidak bisa dilakukan. Saya melakukannya. Paling buruk, aku akan membiarkanmu menggangguku. Tidak. Ling Ruoxuan terkejut, Qin Ge tersenyum dan berkata, kamu kalah taruhan ini dariku terakhir kali, jadi kali ini, kamu harus membuat taruhan lain. Apa yang kamu inginkan? Qin Ge tersenyum nakal dan berkata, kakak senior, jika aku melakukannya, kamu akan menerima wanitaku yang lain. Itu bukan wanitamu. Apa hubungan wanitamu yang lain denganku? Kalau begitu, apakah kamu setuju atau tidak? Ling Ruoxuan merasa sedikit bersalah saat melihatnya, tapi dia bersikeras berkata, jika kamu berjanji, berjanjilah saja. Bagaimanapun, aku adalah kakak perempuanmu. Selain itu, kamu pasti tidak akan bisa melakukannya. Kakak senior, kamu tersesat, apakah kamu melihat pisau dapur itu? Qin Ge melambaikan tangannya, angin puyuh naik, dan pisau dapur terbang. Ling Ruoxuan berkata dengan bingung, pisau dapurlah yang terbang, dan bukan kamu. Kamu kalah. Pisau dapur seberat 50.000 kilogram bisa terbang, tapi tubuh saya yang beratnya lebih dari 100 kilogram tidak bisa terbang. Qin Ge bertanya balik, terus menunjukkan keterampilan bertarungnya, dan angin puyuh menjadi lebih ganas. Namun, kali ini angin puyuh tidak menyerang pisau dapur, tetapi pada Qin Ge sendiri. Tiba-tiba, Qin Ge bangkit dari tanah, mencapai ketinggian 5 atau 6 meter. Awalnya, Qin Ge bisa terus naik, tetapi untuk mencegah orang lain menemukannya, dia berhenti naik lintasan angin. Tubuh Qin Ge terbang mengelilingi halaman. Melihat pemandangan ini, Ling Ruoxuan tercengang dan bergumam, apakah saya sedang bermimpi? Kamu tidak bermimpi, itu semua benar. Saya tidak percaya. Tidak percaya. Qin Ge mengulurkan tangannya dan menarik Ling Ruoxuan ke udara. Saat tubuhnya gemetar, dia mencium bibir Ling Ruoxuan.
Ketika Qin Ge membuka giginya, Ling Ruoxuan akhirnya percaya bahwa ini benar. Sebelum dia bisa berseru, dia jatuh ke dalam ciuman penuh gairah Qin Ge, berpikir bahwa dia masih terbang di udara saat ini. Ling Ruoxuan tidak merasa sedikit pun tertekan karena kalah taruhan, tetapi merasa sangat romantis. Ketika ciuman itu hampir mencekik, Qin Ge jatuh ke tanah. Ling Ruoxuan kembali sadar dan berkata langsung, Qin Ge, kamu sangat jahat. Aku tidak akan pernah bertaruh denganmu lagi. Kakak senior, ingatlah taruhanmu yang kalah. Saya tidak ingat. Ling Ruoxuan masuk ke dalam ruangan. Qin Ge melihat ke belakang dan tersenyum, dan segera berpikir untuk terbang di udara lagi. Meskipun aku bisa terbang, kecepatanku sangat lambat, bahkan 1/10 dari kecepatanku di tanah. Tidak. Setelah merenungkan hal ini selama beberapa jam, Qin Ge juga menemukan sesuatu. Ini karena kendali saya terhadap angin belum mencapai titik di mana saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Selain itu, energi angin tidak cukup untuk membuat saya cepat terbang. Akhirnya, angin yang berputar bukanlah bentuk angin terbaik. Setelah menyimpulkan alasannya, Qin Ge ingin meningkatkannya. Hal pertama adalah kontrol. Qin Ge hendak membeli keindahan ukiran tahu. Saat ini, Ling Ruoxuan keluar dan berkata, brengsek, guru memintamu untuk pergi ke sana. Kak, jangan panggil aku orang menyebalkan. Itu disebut gangster. Kamu bisa menyebutnya gangster, tapi lebih baik menambahkan 2 kata setelahnya. 2 kata yang mana? Suami. Suami nakal. Po, telepon aku lagi. Pergilah ke neraka. Ling Ruoxuan melarikan diri, dan Qin Ge datang ke ruang bawah tanah sambil tersenyum. Ling Ruoxuan berdiri di samping Bai Potian, masih menatap Qin Ge dengan kebencian. Qin Ge membungkuk dan berkata, Tuan, apakah semua kekuatanmu telah pulih? Bai Potian buru-buru menghentikan Qin Ge dari membungkuk dan berkata, tidak hanya dia pulih, tetapi dia juga sedikit membaik. Kemudian, Bai Potian mengepalkan tinjunya, membungkuk kepada Qin Ge, dan berkata, Qin Ge, rahmat penemuan kembali tanpa belas kasihan. Sebagai hadiah, mulai sekarang. Tuan, kamu tidak bisa menahannya. Kamu adalah tuanku, dan aku harus menyelamatkanmu. Selain itu, aku menyelamatkanmu karena aku ingin menggunakan prestise tuan untuk memamerkan kekuatanku. Jika ada yang berani menggangguku di masa depan, aku akan membalas namamu. Mereka tidak berani menyentuhku. Qin Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan serius, selain itu, guru, Anda juga menyelamatkan saya. Jika bukan karena merek yang Anda berikan kepada saya akan terbasmi pada hari saya melangkah ke kota Yudu. Selain itu, 1 hari jadilah guru selamanya. Hal yang paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu denganmu dan memberimu tanda itu. Qin Ge, aku tahu kamu adalah seorang yatim piatu. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang, aku akan menjadi ayah angkatmu. Bagaimana dengan itu? Dengan kata-kata ringan, Qin Ge berlutut dan berkata, ayah angkatku ada di sini, terimalah 3 busur anakku. Ledakan, Qin Ge bersujud 3 kali, dan Bai Potian membantunya berdiri, oke. Lalu, tertawalah. Saat ini, Qin Ge berkata ayah, saya punya satu hal lagi, dan saya ingin Anda membuat keputusan. Apapun yang terjadi, ayah angkatku akan berjanji padamu. Bai Potian berkata dengan riang, Qin Ge memandang Ling Ruoxuan, dan Ling Ruoxuan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Qin Ge berkata ayah, anakku memenangkan menantu perempuan untukmu dalam sebuah taruhan, tapi dia tidak melakukannya, tidak mengakuinya. Ledakan, ada desas-desus di kepala Ling Ruoxuan, siapa orang ini dia bahkan membicarakan hal ini. Bai Potian tidak menyangka bahwa anak angkatnya yang baru saja dia terima akan membiarkannya menjadi guru seperti itu. Namun, Bai Potian benar-benar ingin menjadi guru seperti itu. Yang satu adalah anak angkatnya dan yang lainnya adalah muridnya benar-benar menjadi pasangan, itu adalah hal yang baik. Bai Potian menoleh untuk melihat Ling Ruoxuan. Ling Ruoxuan begitu putus asa sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, omong kosong. Sumpah, aku tidak bicara omong kosong. Brengsek, kamu. Ling Ruoxuan berseru, dan di tengah kalimat, dia teringat bahwa dia selalu menjadi gadis yang baik di depan guru, tetapi gambaran ini dihancurkan oleh Qin Ge. Ling Ruoxuan menjabat lengan Bai Potian dan berkata dengan sedih tuan, dia menindasku. Qin Ge tersenyum jahat, membuat hati Ling Ruoxuan bergetar karena tawa, dan Bai Potian tertawa terbahak-bahak, Suan apakah musuhmu sudah tiba? Menguasai. Guru menganggap senang sekali kamu menjadi menantu perempuanku. Tuan, kamu masih membantunya. Suan sudah kubilang,
Anak ini ditakdirkan untuk memiliki kehidupan cinta, jadi kamu harus cepat. Aku mengabaikanmu. Ling Ruoxuan berpura-pura marah dan berjalan keluar, tapi dia merasa sedikit manis di hatinya. Guru juga berpikir, apa Qin Ge adalah orang menyebalkan besar, bagaimana saya bisa menjadi istrinya ngomong-ngomong, dia membuat bertaruh sebelumnya, jika aku kalah, aku harus menerima wanitanya yang lain. Dia tidak akan benar-benar memiliki wanita lain kan apa hubungannya dengan apakah dia punya wanita-wanita itu terlihat seperti. Meskipun Ling Ruoxuan terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya sama sekali. Ketika Ling Ruoxuan menyadari keadaan bingungnya, dia merasa seperti menjadi gila. Di ruang bawah tanah, Qin Ge dan Bai Potian duduk berhadapan. Bai Potian menghela nafas dengan emosi, pada saat itu, saya melihat bahwa Anda sangat berbakat dalam kekuatan mental. Saya ingin tinggal dan mengamati Anda selama beberapa hari lagi. Pada akhirnya, aku baru saja mengajarimu seni pemanggilan. Sayangnya, banyak hal terjadi terlalu cepat dan aku harus segera pergi. Aku tidak menyangka kamu tumbuh lebih cepat dari yang aku kira. Milikilah kekuatan yang kamu miliki sekarang. Itu semua hanya kecelakaan. Terkadang, kecelakaan tidak bisa dihindari. Awalnya, aku hanya mengira kamu memiliki bakat dalam kekuatan mental, tapi aku tidak menyangka kamu juga akan memiliki bakat seperti seorang pejuang. Qin Ge tersenyum, mengetahui bahwa ini adalah hasil dari 18 gaya keterampilan tempur. Dia ingin mengatakannya, tetapi jiwa tua memperingatkannya dalam pikirannya untuk tidak mengatakannya. Ayah, siapa yang menjebakmu? Mata Bai Potian tiba-tiba menjadi tajam, dan dia langsung menyembunyikan dirinya, berkata, Qin Ge, jangan ikut campur dalam masalah ini, saya akan membuat mereka membayar harga yang pantas. Kebaikan. Ngomong-ngomong, Qin Ge, bisakah kamu menyembuhkan luka seriusku? Bisakah kamu juga menyembuhkan luka serius lainnya? Seharusnya tidak ada masalah. Situasi spesifiknya hanya akan diketahui setelah melihatnya. Setelah menyelesaikan masalah ini di depan saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa pasien. Jika Anda dapat menyembuhkan mereka. Pada titik ini, Bai Potian tidak melanjutkan, tetapi hanya meletakkan telapak tangannya di bahu Qin Ge. Qin Ge secara alami memahami artinya dan membuat perhitungan dalam pikirannya, saya telah menyinggung keluarga Zuo dan keluarga Li. Kami membutuhkan untuk menemukan pendukung dan memberikan kekuatan. Setelah itu, keduanya berbicara sebentar tentang pemanggilan. Bai Potian memberitahu Qin Ge semua yang dia ketahui. Dia juga memberikan buklet kepada Qin Ge dan berkata, ini semua teknik pemanggilan yang telah saya kumpulkan. Anda dapat mengambilnya, dan lakukan riset. Jika kamu tidak mengerti, kembalilah dan tanyakan padaku. Qin Ge mengambil pamflet itu dan sangat tersentuh. Dia mendengar Ling Ruoxuan berkata bahwa teknik pemanggilan pemanggil sama dengan resep ramuan dari sang alkemis. Tidak akan pernah dia akan memberikan mantra pemanggilan kepada orang lain, dan sangat sulit untuk mendapatkan mantra pemanggilan tingkat tinggi. Dengan kata lain, mantra pemanggilan hanyalah sumber kehidupan dari pemanggil dan properti yang paling berharga. Properti ini ke Qin Ge, atau semuanya. Terima kasih, ayah angkat. Ketika Qin Ge mengatakannya dengan serius, Bai Potian tersenyum. Dibandingkan dengan senyuman di kota Dongxing, itu lebih memuaskan dan lebih baik kepada para tetua. Namun, ketika mata Bai Potian melewati pamflet, ada sedikit senyuman di mulutnya. Cahaya antisipasi memudar dalam sekejap. Tiba-tiba, Qin Ge berkata lagi, ayah, ada satu hal lagi. Keluarga Zuo mengundang kakak perempuan senior untuk menghadiri makan malam. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Bai Potian juga mengetahui tentang hubungan Qin Ge dengan Li Haopeng dan Zuo Hexuan setelah dia datang ke Holy Dragon College, terutama sensasi di hari pertama yang menarik perhatian seluruh kampus, termasuk Zhang Huaifa ke Holy Dragon College. Akademi Naga tidak sesederhana itu. Bai Potian mengangguk dan berkata, pergilah bersama Suan Er. Malam ini mungkin kesempatan yang bagus. Kebaikan. Qin Ge mengucapkan selamat tinggal dan berjalan. Dia membalik-balik buklet dan menemukan bahwa tidak hanya mantra pemanggil untuk memanggil binatang, tetapi juga beberapa mantra pemanggil untuk memanggil tanaman, terutama untuk elemen pemanggil. Namun, Qin Ge merasa sedikit pusing pada pandangan pertama. Segel pemanggilan dan bahasa pemanggilan sangat rumit. Qin Ge tidak segera mempelajarinya. Dia hanya menuliskannya, meletakkan buklet di dekat tubuhnya, dan pergi mencari Ling Ruoxuan, tetapi setelah mencari-cari, tidak ada seorang pun di sana. Setelah menemukannya, Qin Ge terus berlatih dengan putus asa. Meskipun krisis saat ini telah berakhir untuk saat ini, akan ada krisis yang lebih besar di pihak keluarga Li. Untuk bersiap, dan membuat dirinya lebih kuat adalah yang terbaik.
Pada saat yang sama, Zhang Huaifa merasa tidak enak di hatinya, Bai Potian belum mati tetapi terluka parah. Mengapa kamu masih merasa tidak nyaman ini meskipun Bai Potian masih baik-baik saja? Surat telah terkirim, dan sebagian besar dari mereka sudah ada di sana sekarang. Sudah diatur, Bai Potian tidak berdaya, tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Saat dia memikirkannya, seekor burung kecil terbang ke telapak tangannya dan mengeluarkan pil lilin. Zhang Huaifa mengupasnya dan melihat tulisannya, Bai Potian mungkin telah menyelinap kembali ke Akademi Senglong. Barang itu kemungkinan besar ada di dalam miliknya. Di tanganmu, cari lebih banyak dan pastikan untuk mendapatkan barang itu. Ekspresi Zhang Huaifa berubah drastis, Bai Potian benar-benar kembali ke Akademi Naga Suci kapan dia kembali orang pembawa sial. Meskipun Zhang Huaifa merasa bahwa dia telah mengambil rencana yang sangat mudah dan tidak akan terjadi apa-apa pada Bai Potian bahkan jika dia aman, tapi ketika dia memikirkan Bai Po surga ada di Akademi Senglong, bagaimana Zhang Huaifa bisa begitu diam? Kediamannya telah saya pantau, dan tidak ada reaksi abnormal sama sekali. Jika Bai Potian berada di Akademi Naga Suci, di mana dia akan bersembunyi? Zhang Huaifa menganalisis, tetapi tidak dapat memahaminya. Dia segera mengeluarkan perintah agar orang-orang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh Akademi Naga Suci. Alasannya adalah bahwa seorang pembasmi telah menyelinap ke Akademi Naga Suci dan ingin melakukan kejahatan. Matahari terbenam kembali menggantung di barat. Ling Ruoxuan akhirnya kembali dan berkata kepada Qin Ge yang masih di halaman nakal, ganti pakaianmu dan bersiaplah untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Ling Ruoxuan melemparkan sebuah bungkusan dan masuk ke kamar di dalam, mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Ternyata kamu membelikan pakaian untukku. Qin Ge berpikir sambil tersenyum dan langsung masuk. Ling Ruoxuan hendak berteriak dan mengusir Qin Ge. Qin Ge tersenyum dan berkata kakak senior, kamu ganti milikmu dan aku akan ganti milikku. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, kakak senior, saya sudah membaca semua milik Anda. Setelah itu, Qin Ge langsung mandi di ember. Ling Ruoxuan memelototinya, memarahinya beberapa kata orang menyebalkan, dan berpura-pura berada di depan cermin kegelapan di tubuhnya benar-benar hilang. Dia tidak terlihat dimanapun, tetapi karena dia berlatih seni bela diri dengan mungkin dan menggunakan kulitnya untuk melatih 18 keterampilan tempur, kulitnya sehalus bayi. Ling Ruoxuan secara tidak sengaja melihatnya melalui cermin dan menjadi semakin kesal, itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana kulit bagus seperti itu bisa tumbuh pada seorang gangster? Kakak senior, apakah kamu mengintip ke arahku? Siapa yang ingin mengintipmu? Aku melihatnya secara terbuka. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat lebih teliti? Nakal, saat kalian saling menggoda, Qin Ge mengganti pakaian yang dibelikan Ling Ruoxuan khusus untuknya. Pakaian ini sangat pas. Jelas sekali bahwa Ling Ruoxuan telah memilihnya dengan cermat memberikan peningkatan kualitatif pada citra Qin Ge latar belakangnya lebih cik, dan tidak ada keanggunan yang melegenda. Secara tampilan kasar, masih terlihat biasa saja. Namun, jika dilihat lebih dekat dan sebentar, Anda akan menemukan bahwa Qin Ge lebih menarik, terutama matanya. Ibarat lautan yang begitu tenang tanpa satupun riak, atau ibarat langit malam yang tak berujung tanpa bintang. Ling Ruoxuan juga telah berubah. Malam ini, dia berganti dari pakaian terbuka biasanya. Dia mengenakan rok hitam yang menutupi kaki ramping dan bahunya yang indah, tetapi lebih menonjolkan sosok ramping Ling Ruoxuan, dengan lekuk emas di dada dan bokongnya. Yang ekstrim, pakaian yang sangat S** ini memiliki semangat kepahlawanan yang memikat dan rasa biadab yang membuat orang ingin menaklukkannya pada pandangan pertama. Melihat tatapan bodoh Qin Ge, Ling Ruoxuan merasa bangga, tapi bertanya dengan malu-malu apakah saya cantik. Ah, Qin Ge kembali sadar dan tiba-tiba melangkah menuju Ling Ruoxuan. Ling Ruoxuan bingung, Qin Ge, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, kata-kata apapun yang saya ucapkan, itu tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan saya, jadi saya hanya bisa mengungkapkannya dengan tindakan. Aksi tindakan apa? Suatu tindakan cinta. Kamu ingin bermain trik lagi. Ling Ruoxuan hendak melontarkan kata orang menyebalkan ketika Qin Ge mencium punggungnya dengan dominan. Sebelum Ling Ruoxuan bisa memutar matanya, dia jatuh ke dalam ciuman penuh gairah dan merespons dengan keras. Setelah sekian lama, Qin Ge melepaskan Ling Ruoxuan. Ling Ruoxuan berkata, lihat, kamu merusak riasan yang baru saja saya pakai. Kakak senior, aku merasa tindakanku barusan tidak cukup untuk mengungkapkan cintaku. Jadi, aku ingin. Tidak, Ling Ruoxuan dengan tegas menolak dan menjadi bingung. Dia segera merias wajahnya, tetapi berpikir dalam hatinya orang menyebalkan ini tidak tahan godaan.
Sepertinya saya juga. Keluarga Zuo, sebagai salah satu dari 5 keluarga besar di Kekaisaran Dayun, sangat penting di Kekaisaran Dayun, dan merupakan kehadiran Kaisar Tu di kota Yudu. Oleh karena itu, penguasa kota Yudu juga bernama Zuo Hexuan hanyalah anak tertua ketiga, putra Zuo Changsen, namun banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeluk keluarga Zuo, seperti keluarga Deng dan keluarga Song. Awalnya Zuo Changsen tidak setuju dengan perayaan besar ulang tahun Zuo Hexuan yang ke-22 oleh Xiao Fu, terutama ketika rumah keluarga Li menjadi tumpukan abu dan Li Chengwang hilang dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Terdengar bahwa Xiao Fuxi ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa Ling Ruoxuan ke dalam keluarga Zuo. Chang Shen sedikit terharu. Sekarang Bai Potian masih terlihat aneh. Jika Bai Potian aman dan sehat, itu akan sangat membantu jika sesuatu terjadi pada Bai Potian dan dia selesai, dia masih dapat menghubungi kekuatan di belakang Bai Potian melalui Ling Ruoxuan. Belakangan, setelah menerima panggilan dari Zhang Huaifa, Zuo Changshen memutuskan untuk memberikan dukungan penuh dan menyelenggarakan acara berskala besar dan istimewa. Zuo Changshen juga meminta Zuo Hexuan berusaha sekuat tenaga mengundang kakeknya, ayahnya, saat ini kepala keluarga, Zuo Zonghua, muncul pada jamuan makan malam ulang tahun. Dengan cara ini, Zuo Changshen bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Rumah besar tempat tinggal Zuo Changshen sudah sibuk dengan lalu lintas. Berbagai gerbong yang dihias dengan mewah memenuhi jalan di luar mansion. Di dalam mansion, orang-orang dari berbagai keluarga sedang mengobrol dengan gembira kenal atau tidak, harus bertemu dengannya. Setelah perkenalan, Deng Chao, Zhong Jie dan yang lainnya juga ada di antara mereka, dan beberapa orang menatap ke pintu masuk halaman untuk melihat siapa lagi yang datang. Ketika Ling Ruoxuan muncul di pintu masuk rumah sakit dengan cara yang menakjubkan seperti Dewi Malam, dia langsung menarik perhatian banyak orang, bertanya-tanya tentang asal-usul wanita yang begitu mempesona. Setelah banyak liku-liku saya menemukan Ling itu setelah Ruoxuan menjadi murid Bai Potian, reaksi setiap orang berbeda-beda. Mereka yang mengira mereka tahu cerita di dalamnya bersimpati, atau diejek dan dibenci, atau bahkan lebih serakah mereka yang tidak mengetahuinya adalah penuh rasa iri, memikirkan tentang bagaimana menjadi lebih dekat. Tapi tidak peduli apa mentalitasnya, Qin Ge, yang setengah langkah di belakang Ling Ruoxuan, diabaikan oleh semua orang. Tidak ada yang memperhatikan anak laki-laki biasa seperti itu. Bahkan Deng Chao dan yang lainnya tidak mengenali Qin Ge sejenak juga karena Qin Ge terluka dan wajahnya hangus, sehingga tidak banyak orang yang melihat wajah aslinya. Setelah mendengarkan perintah Xiao Fu, Zuo Hexuan ingin memberikan kesan yang baik kepada semua tamu. Saat menjamu para tamu, dia langsung melihat Ling Ruoxuan di depan pintu penampilannya, senyuman menawan, dan gaun putih bersih yang mewah menjadikan keluhuran, keanggunan, dan keanggunan Zuo Hexuan menjadikannya pangeran menawan dalam impian banyak gadis. Zuo Hexuan berjalan menuju Ling Ruoxuan, sambil berpikir, seorang wanita menyukai penampilannya. Ling Ruoxuan berdandan dengan sangat memukau dan indah, dia pasti berdandan untukku. Padanya, orang lain tidak dapat mengenali Qin Ge, tetapi Zuo Hexuan, yang menganggap Qin Ge sebagai saingan cintanya dan ingin membasmi Qin Ge berkali-kali, langsung mengenalinya, kabut sekilas muncul di matanya. Ge, apakah kamu masih berani datang ke rumahku? Biarkan aku membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Malam ini pemandangan Ling Ruoxuan jatuh dalam pelukanku, memeluk dan menciumku. Beraninya kamu, orang kecil tanpa identitas, tanpa status, tidak ada uang dan tidak ada kekuasaan bersaing dengan saya untuk wanita. Zuo Hexuan menjadi lebih percaya diri saat memikirkan berita yang diceritakan Xiao Fu kepadanya tentang Bai Potian. Dia percaya bahwa Ling Ruoxuan datang untuk memohon padanya malam ini, jadi Zuo Hexuan menghadapinya dengan sikap pemenang, sengaja tidak melihat ke arah Qin Ge, dan berkata kepada Ling Ruoxuan, "Ruoxuan, aku tahu kamu akan datang. Aku sudah lama menunggumu." Hehe, melihat Zuo Hexuan seperti ini, Ling Ruoxuan sangat ingin mengutuk dan mengusir Zuo Hexuan, tetapi memikirkan sesuatu, Ling Ruoxuan tersenyum sebagai tanggapan, dan senyuman ini terlihat di mata Zuo Hexuan. Dia tidak akan tersenyum padaku sebelumnya, jadi dia tersenyum padaku malam ini, yang artinya. Zuo Hexuan sedang berpikir, melihat sosok Ling Ruoxuan, dia memiliki pikiran jahat di benaknya. Pada saat ini, Xiao Fu yang berhiaskan permata datang dan melirik ke arah Qin Ge. Yang dia lihat hanyalah bahwa dia tinggi, kurus dan polos meskipun dia mengenakan gaun mahal, dia tidak memilikinya. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan putranya Zuo Hexuan, bau itu seperti bau di surga dan di bumi. Seperti kebanyakan orang, Xiao Fu langsung mengabaikan keberadaan Qin Ge dan menarik Ling Ruoxuan untuk bertanya. Keduanya sangat akrab dan memiliki hubungan yang sangat dekat.
Saat dia sedang berbicara, Xiaofu mendorong Qin Ge ke samping tanpa meninggalkan jejak. Qin Ge tersenyum tipis, menemukan kursi dan duduk, mengambil kue dan buah-buahan di atas meja dan memakannya tanpa ragu bahkan lebih menghina Qin Ge. Melihat ini, Zuo Hexuan mendengus dingin di dalam hatinya, kamu sepertinya belum pernah makan sebelumnya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku untuk mendapatkan wanita malam ini? Aku akan membiarkan Ling Hexuan berbaring di dadaku. Xiaofu juga berkata dalam hatinya itu benar-benar kasar. Kemudian, dia melirik pelayan di belakangnya, dan pada saat yang sama menarik Zuo Hexuan untuk berdiri di samping Ling Ruoxuan. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak mengerti apa artinya. Mereka segera memanfaatkan kesempatan itu dan mulai saling menyanjung, pasangan yang berbakat dan cantik. Wanita itu cantik dan pria itu tampan. Mereka benar-benar pasangan serasi yang dibuat di surga dan diciptakan oleh bumi. Ya, mereka hanyalah anak emas dan gadis cantik. Mereka sempurna satu sama lain. Mereka sangat sempurna satu sama lain. Mendengarkan pujian ini, hati Zuo Hexuan lebih manis daripada meminum madu, dan dia merasa sedikit terbawa suasana. Kurung buka kurung tutup. 200.